Ibumu menghilang. Siapa yang akan membayar tagihan ini? Teriakan Ayu itu menembus seluruh ruangan restoran. Semua pengunjung berbalik untuk melihat meja kami. Malam itu adalah hari ulang tahunnya. Pesta, perayaan yang ia gelar dengan 20 tamu yang ia pilih sendiri. Dan aku, Siti, baru saja berdiri, mengambil tas tanganku, dan berjalan menuju kamar kecil. Hanya saja, aku tidak pergi ke kamar kecil. Aku langsung menuju ke pintu keluar, di mana sebuah taksi sudah menantiku. Aku meninggalkan kekacauan itu di belakang. Suara-suara yang meninggi, kebingungan, tagihan makanan 7 juta rupiah tanpa dibayar. Dan anakku, Dimas, yang panik mencariku di antara meja-meja, sementara Ayu berteriak bahwa aku telah merusak malam sempurnanya. Tapi itu barulah awal dari segalanya. Ketika Dimas menyalakan lampu ruang tamuku pada pukul 12:20 malam, teriakan yang keluar dari tenggorokannya adalah keputusasaan murni. Karena aku ada di sana, duduk dengan tenang di sofa kesayanganku, dengan 3 koper yang sudah siap di sampingku dan map dokumen di atas meja tengah. Aku sedang menunggu mereka. Aku tahu mereka akan datang. Aku tahu bahwa setelah meninggalkannya di restoran itu, dengan semua temannya sebagai saksi rasa malu mereka akan datang dengan marah untuk menuntut penjelasan. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka bisa memaksaku kembali, membereskan kekacauan itu, mengeluarkan kartu kreditku seperti yang selalu aku lakukan. Tapi malam itu, aku bukan lagi wanita yang sama yang telah mereka injak-injak selama bertahun-tahun. Malam itu, Siti Rifas, 68 tahun, telah berhenti menjadi ibu yang selalu bisa dimanfaatkan. Aku telah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Seseorang yang akhirnya menemukan keberanian untuk mengatakan, "Cukup." Namun, untuk memahami bagaimana aku sampai pada titik itu, aku perlu menceritakan semuanya dari awal. Aku perlu kalian mengerti bahwa ini bukanlah kemauan mendadak atau serangan kegilaan seperti yang Dimas teriakan pada manajer restoran. Ini adalah hasil dari berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, menelan harga diri. Berpura-pura bahwa itu tidak menyakitkan. Meyakinkan diriku sendiri bahwa cinta seorang ibu berarti mengorbankan segalanya, bahkan martabat diri sendiri. Semuanya dimulai sekitar 2 tahun lalu, ketika Dimas meneleponku suatu sore minggu dengan suara khusus yang ia gunakan ketika membutuhkan sesuatu. Aku sudah tahu nada itu. Aku sudah mendengarnya ratusan kali sejak ia remaja. Tapi sekarang Dimas berusia 35 tahun, memiliki pekerjaan stabil sebagai manajer penjualan, dan seorang istri yang berpenghasilan baik sebagai desainer grafis. "Mama, aku perlu meminta bantuan yang sangat besar. Ini mendesak," katanya. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku memikirkan kecelakaan, penyakit, masalah serius. Seorang ibu selalu memikirkan yang terburuk lebih dulu. "Ada apa, anak? Kamu baik-baik saja?" "Ayu baik-baik saja," tanyaku. Ya, semua baik-baik saja. Hanya saja, kami punya pengeluaran tak terduga untuk mobil Ayu, dan bulan ini kami sedikit kekurangan. Bisakah Mama meminjamkan kami 7,5 juta rupiah? Kami akan mengembalikannya bulan depan tanpa gagal. 7,5 juta rupiah. Uang pensiunku adalah 12 juta rupiah sebulan. Aku hidup pas-pasan, tapi ia adalah anakku. Satu-satunya anakku. Bagaimana aku bisa menolak? Tentu, Dimas. Besok Mama akan transfer. Mama adalah ibu terbaik di dunia. Aku janji akan mengembalikannya segera. Ia tidak pernah mengembalikannya. Bulan berikutnya adalah perbaikan pendingin ruangan. 5 juta rupiah. Kemudian ulang tahun Ayu, 3 juta rupiah untuk membantu perayaan. Setelah itu, hadiah mahal yang ingin mereka berikan kepada rekan bisnis penting Dimas. Lalu ulang tahun pernikahan. Kemudian perabotan baru untuk ruang tamu, karena yang lama tidak cocok lagi dengan dekorasi. Dalam 6 bulan, aku telah meminjamkan lebih dari 45 juta rupiah, dan setiap kali aku dengan hati-hati menyebutkan kemungkinan mereka mulai mengembalikan sesuatu, Dimas menatapku dengan kekecewaan. "Ma, aku pikir Mama melakukannya karena sayang pada kami, bukan karena mengharapkan imbalan." Aku tidak tahu Mama mencatatnya. Kata-kata itu membuatku merasa sangat buruk, seolah-olah aku yang jahat, pelit, ibu egois yang menetapkan harga untuk cinta. Jadi aku berhenti membicarakan uang.
Dan mereka berhenti berpura-pura bahwa suatu hari mereka akan mengembalikannya padaku. Kunjungan mereka juga berubah. Dulu Dimas datang setiap hari Minggu untuk minum kopi, mengobrol, dan menanyakan kabarku. Sekarang ia hanya muncul ketika ia membutuhkan sesuatu, dan Ayu hampir tidak pernah datang. Ketika ia datang, ia akan terpaku pada teleponnya, menjawab dengan kata-kata singkat ketika aku mencoba mengajaknya bicara. Suatu hari mereka datang tanpa memberitahu. Itu hari Jumat sore, dan aku sedang menyiapkan makan malam sederhana khas keluarga Jawa, sup ayam dengan sayuran. Aku mendengar kunci diputar di pintu. Dimas selalu punya salinan kunciku, untuk keadaan darurat. Halo Ma, kami bawakan masakan Tionghoa. Mama lapar. Ayu masuk di belakangnya, membawa beberapa kantong. Untuk sesaat aku merasa senang. Mereka memikirkanku, ingin berbagi makan malam denganku. Sungguh perhatian yang baik. Nak, Mama baru saja masak, tapi jangan khawatirkan itu. Simpan makanan Mama untuk besok. Kami sangat lapar. Mereka duduk di mejaku seolah-olah mereka berada di rumah mereka sendiri. Mereka mengeluarkan wadah makanan, menyajikannya di piring-piringku. Aku duduk bersama mereka, tersenyum, mencoba memulai percakapan. Bagaimana pekerjaan kalian minggu ini? Tanyaku. Baik, Ma, baik. Ayu, berikan aku kecap asin, jawab Dimas. Dimas, kamu ingat membawa anggur yang kita tinggalkan di sini terakhir kali? Tanya Ayu. Tentu, ada di kulkas Mama. Ma, bisakah Mama ambilkan untuk kami? Pinta Dimas. Aku berdiri untuk mengambil anggur. Itu adalah sebotol mahal yang mereka tinggalkan beberapa minggu lalu. Aku menuangkan 2 gelas untuk mereka. Mereka tidak menawarkanku. Mereka makan dengan cepat, berbicara satu sama lain tentang hal-hal yang tidak aku mengerti, nama-nama orang yang tidak aku kenal, tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi dan aku tidak diundang ke sana. Aku merasa seperti hantu di rumahku sendiri. Ketika mereka selesai, Dimas bersandar di kursi dengan desahan puas. Ma, aku perlu bicara dengan Mama tentang sesuatu yang penting. Di sana lagi, nada itu. Permintaan yang terselubung sebagai percakapan. Ayu dan aku berencana untuk melakukan perjalanan untuk ulang tahun pernikahan kami. Sesuatu yang istimewa. 3 tahun pernikahan. Kau tahu, kami menemukan paket luar biasa ke Pulau Bali. Semua sudah termasuk. Masalahnya, itu tepat di bulan ini, dan dengan semua pengeluaran yang kami miliki. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Aku tahu persis apa yang akan terjadi. Berapa yang kalian butuhkan? Tanyaku. 30 juta rupiah. Aku tahu itu banyak, Ma, tapi ini ulang tahun pernikahan kami. Kami hanya menikah sekali. 30 juta rupiah. Hampir 3 bulan uang pensiunku. Dimas. Aku tidak punya uang sebanyak itu saat ini, kataku. Untuk pertama kalinya sepanjang malam, Ayu mengangkat pandangannya dari telepon dan menatapku langsung. Ada sesuatu yang dingin di matanya. Mama tidak punya tabungan, tanyanya. Aku punya tabungan, tapi itu untuk keadaan darurat. Untuk, dan apa yang lebih penting daripada kebahagiaan anak Mama sendiri? Siti, Dimas bekerja sangat keras. Ia pantas mendapatkan liburan. Kami akan melakukan hal yang sama untuk orang tua kami jika kami punya. Cara ia menyebut namaku. Bukan mertua, bukan Bunda Siti, hanya Siti. Seolah kami teman. Atau lebih buruk lagi, seolah ia punya semacam otoritas atas diriku. Biarkan aku lihat apa yang bisa aku lakukan, kataku. Terima kasih, Ma. Aku tahu kami bisa mengandalkan Mama. Mereka pergi setengah jam kemudian, membawa sisa anggur dan meninggalkan piring kotor di meja. Aku tetap duduk di sana, menatap sisa-sisa makan malam yang mereka bawa. Yang tidak aku minta, yang mereka lahap, dan yang sekarang, entah bagaimana caranya, aku harus membayarnya dengan tabunganku. Malam itu aku menangis untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, bukan karena kesedihan tepatnya. Itu lebih buruk. Itu adalah perasaan telah menjadi tak terlihat, hanya ada sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Tapi aku belum siap untuk mengakuinya. Aku masih meyakinkan diriku sendiri bahwa begitulah keluarga modern. Bahwa anak-anak dewasa butuh dukungan. Bahwa aku yang bersikap berlebihan.
Aku mentransfer 30 juta rupiah kepada mereka 2 hari kemudian. Perjalanan ke Pulau Bali berlangsung 1 minggu. Selama 7 hari itu, Dimas mengirimi aku tepat 3 pesan. Yang pertama adalah foto mereka di bandara dengan, "Kami sudah lepas landas, Ma." Yang kedua adalah gambar pantai dengan, "Ini luar biasa." Yang ketiga datang pada hari terakhir, "Besok kami kembali. Kami sayang Mama." 3 pesan dalam 7 hari. Dibayar dengan tabunganku selama 2 tahun. Mereka tidak meneleponku sama sekali, bahkan untuk menanyakan kabarku. Apakah aku sudah makan? Apakah aku butuh sesuatu? Aku yang selama 1 minggu itu harus pergi ke dokter karena tekanan darahku tiba-tiba naik, dan aku menghabiskan 2 hari merasa sangat pusing sehingga aku hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sendirian. Sepenuhnya sendirian. Tetanggaku, Ibu Rosa, yang membawaku ke praktik dokter. Ia yang hampir tidak mengenalku. Ia yang tidak berutang apa-apa padaku. "Siti, anakmu tidak bisa datang menemanimu?" tanyanya. "Ia sedang bepergian dengan istrinya. Aku tidak mau mengkhawatirkannya," jawabku. Ibu Rosa menatapku dengan sesuatu yang tampak seperti rasa kasihan. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi keheningannya berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Ketika Dimas dan Ayu kembali, 2 minggu berlalu sebelum mereka datang mengunjungiku. Mereka datang pada hari Sabtu sore, berkulit coklat, santai, penuh energi. Mereka membawa koper mereka. "Ma, kami datang untuk menginap akhir pekan." Mereka sedang melakukan fumigasi di gedung kami, dan baunya tidak tertahankan. "Tidak masalah, kan?" tanya Dimas. Itu bukan pertanyaan. Mereka sudah masuk, meninggalkan barang-barang mereka di kamar tamu yang aku gunakan sebagai ruang menjahit. "Tentu, Nak, rumah Mama adalah rumahmu." Ayu berjalan melewatiku tanpa menyapa. Ia langsung menuju kamar mandi dengan tas perlengkapan riasnya. Aku mendengarnya menyalakan keran pancuran. "Ma, Mama punya sesuatu untuk dimakan?" "Kami sangat lapar," tanya Dimas. "Aku punya bahan-bahan untuk membuat sesuatu. Kalian mau makan apa?" tanyaku. Dimas menjatuhkan dirinya di sofa dan menyalakan televisi. "Aku tidak tahu. Apa saja. Sesuatu yang enak. Di hotel kami makan luar biasa setiap hari. Aku rindu makanan itu," katanya. Sesuatu di dalam diriku bergejolak. Aku yang membayar hotel itu, makanan luar biasa itu, liburan mewah itu. Dan sekarang mereka datang ke rumahku mengharapkan aku terus melayani mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Aku menyiapkan pasta dengan ayam. Aku menggunakan bahan-bahan terbaik terakhir yang aku miliki di kulkas. Aku menata meja dengan indah, dengan serbet kain dan segalanya. Aku ingin mereka merasa disambut. Aku ingin mereka ingat bahwa ibu mereka tahu cara memasak dengan baik, bahwa aku bisa membuat hal-hal yang enak, bahwa aku bernilai lebih dari sekadar uang yang bisa aku pinjamkan pada mereka. Ketika aku memanggil mereka untuk makan malam, mereka butuh 10 menit untuk datang. Mereka sedang menonton sesuatu di telepon, tertawa bersama. Mereka duduk dan mulai makan tanpa mengatakan apa-apa. Tidak ada terima kasih. Tidak ada, terlihat enak. Tidak ada apa-apa. "Bagaimana perjalanan kalian?" "Menyenangkan," tanyaku. "Luar biasa, Ma. Hotelnya bintang 5, pantai pribadi, semuanya kelas 1. Ayu sangat santai." "Benar, sayang," kata Dimas. "Ya, persis seperti yang aku butuhkan. Spanya spektakuler. Aku pijat setiap hari. Aku merasakan ada gumpalan di perutku. Pijat setiap hari, dengan uangku. Sementara aku sendirian, pusing, merangkak ke dokter." "Dan bagaimana kabar Mama?" tanya Dimas. Ia mengajukan pertanyaan itu tanpa mengangkat pandangannya dari piring, seperti sesuatu yang otomatis, seperti ketika kamu bertanya apa kabar tanpa benar-benar ingin tahu jawabannya. "Baik. Aku harus pergi ke dokter karena tekanan darahku naik, tapi aku sudah lebih baik," jawabku. "Oh, bagus kalau Mama sudah lebih baik." "Ma, pasta ini agak kering. Mama tidak punya saus lagi," tanyanya. Aku menelan ludah. Aku baru saja memberitahunya bahwa aku sakit, dan satu-satunya tanggapannya adalah meminta lebih banyak saus.
Ayu meletakkan garpunya di piring sambil menghela napas. Aku sudah tidak bisa makan lagi. Aku kenyang sekali. Siti, kamu punya makanan penutup? Tanyanya. Tidak, Ayu. Aku tidak punya makanan penutup. Jawabku. Sayang sekali. Di hotel ada prasmanan makanan penutup yang luar biasa. Kamu bisa mengambil sebanyak yang kamu mau, katanya. Ia berdiri dari meja, meninggalkan separuh makanannya di piring. Dimas mengikutinya tak lama kemudian. Keduanya duduk di ruang tamu untuk menonton film, meninggalkanku sendirian dengan piring kotor dan makanan yang terbuang. Aku mencuci semuanya dalam diam, menyimpan sisa makanan, membersihkan dapur. Dari ruang tamu aku mendengar tawa mereka. Mereka sedang menonton komedi, bersama, bahagia. Malam itu aku tidur tidak nyenyak. Aku mendengar mereka bergerak di kamar sebelah. Aku mendengar percakapan mereka dengan suara rendah. Pada suatu saat, suara Ayu sedikit meninggi. Tidak, Dimas. Kita sudah meminta terlalu banyak tahun ini. Beri ia waktu, kata Ayu. Lalu aku harus bagaimana? Iya ibuku. Itulah gunanya ibu, jawab Dimas. Ya, tapi kita harus lebih strategis. Kita tidak bisa meminta setiap bulan. Ia akan menyadarinya, kata Ayu. Menyadari apa? Tanya Dimas. Kata-kata itu memukulku seperti pukulan. Seolah-olah ada rencana. Seolah-olah aku adalah sumber daya yang harus dikelola. Aku tetap terjaga sampai pagi, menatap langit-langit, merasakan sesuatu di dalam diriku mulai retak. Minggu pagi, aku menyiapkan sarapan. Telur orak-arik, roti panggang, jus jeruk segar yang aku peras sendiri. Aku menata meja lagi dengan hati-hati. Dimas turun lebih dulu, menguap, dengan rambut acak-acakan. Selamat pagi, Ma. Baunya enak, sapanya. Ayu muncul 20 menit kemudian, berpakaian rapi, dengan rambut diluruskan dan riasan lengkap seolah-olah untuk sesi foto. Ada kopi, tanyanya. Ya, aku baru saja membuatnya, jawabku. Ia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan duduk sambil menatap teleponnya. Ia bahkan tidak mencicipi makanan yang aku siapkan. Siti, kopi ini kopi instan, tanyanya. Ya, itu yang selalu aku minum, jawabku. Ah, aku hanya minum kopi biji. Kopi instan tidak baik untuk perutku. Kamu tidak punya yang lain, tanyanya. Tidak, Ayu. Itu yang ada, jawabku. Ia menghela napas dramatis dan menjauhkan cangkirnya. Dimas makan dengan cepat, tanpa berbicara. Ketika selesai ia menyeka mulutnya dan menatapku dengan ekspresi yang sudah aku kenal juga. Ma, bisakah aku bicara dengan Mama sebentar? Tanyanya. Tentu. Nak, jawabku. Ayu segera bangkit. Aku akan merapikan koper, katanya. Kami ditinggal berdua. Dimas memainkan serbet di tangannya, tanpa menatapku langsung. Ma, aku tahu kami sudah meminta banyak dari Mama tahun ini. Dan percayalah, kami sangat menghargainya. Tapi ada sesuatu yang muncul, dan kami butuh bantuan Mama sekali lagi, katanya. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Rasa cemas mencengkeram dadaku. Apa yang terjadi? Tanyaku. Tidak ada yang buruk. Tenang. Hanya saja, kami melihat sebuah apartemen luar biasa. Ini sempurna untuk kami. Lebih besar, di area yang lebih baik, dengan tempat kebugaran dan kolam renang. Masalahnya, mereka meminta deposit 2 bulan, dan kami hanya punya untuk 1 bulan. Kami butuh tambahan 18 juta rupiah, jelasnya. Dimas, aku sudah tidak punya tabungan lagi. Aku memberikan semua yang aku punya untuk perjalanan kalian, kataku. Aku tahu. Tapi Mama tidak punya kartu kredit, atau, bisakah Mama meminta pinjaman awal dari uang pensiun Mama? Tanyanya. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku sudah pas-pasan dengan apa yang aku miliki setiap bulan. Jawabku. Untuk pertama kalinya, Dimas menatapku langsung ke mata. Ada sedikit frustrasi di tatapannya. Ma, aku tidak mengerti. Mama hidup sendirian, tidak punya pengeluaran besar. Uang Mama habis untuk apa? Tanyanya. Untuk makanan, Dimas? Untuk obat-obatan? Untuk biaya layanan? Untuk mempertahankan rumah ini tempat kalian datang dan menginap kapanpun kalian mau? Baiklah, jangan marah begitu.
Aku hanya bertanya. Aku pikir sebagai keluarga kita bisa saling membantu. Aku sudah membantu kalian. Berkali-kali, kataku. Ya, dan kami menghargainya. Tapi ini berbeda. Ini adalah investasi untuk masa depan kami. Suatu saat Mama akan bertambah tua, dan mungkin Mama butuh kami untuk merawat Mama. Ini seperti memastikan kami punya tempat yang nyaman di mana semua orang bisa berada. Semua, katanya. Kata itu terdengar hampa, karena aku tidak termasuk dalam semua itu. Itu hanya alasan. Cara elegan untuk membuatku merasa bersalah. Biarkan aku memikirkannya, kataku. Berapa banyak waktu yang Mama butuhkan? Karena apartemen itu tidak akan bertahan lama di pasaran, tanyanya. Beberapa hari, jawabku. Dimas menghela napas. Jelas kesal. Baiklah, tapi coba putuskan dengan cepat, ya? Katanya. Ia berdiri dan pergi mencari Ayu. 10 menit kemudian mereka berada di pintu dengan koper mereka. Terima kasih untuk semuanya, Ma. Kami akan menelepon Mama di tengah minggu, katanya. Sebuah ciuman cepat di pipi. Bahkan bukan pelukan. Dan mereka pergi. Aku berdiri di pintu, melihat mobil mereka menjauh. Rumah menjadi sunyi. Keheningan yang berat, menyakitkan, yang membuatku merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Aku masuk ke kamar tempat mereka tidur. Handuk-handuk tergeletak di lantai. Tempat tidur berantakan. Mereka telah menggunakan sampo mahalku, yang aku simpan untuk acara-acara khusus. Botolnya hampir kosong. Di kamar mandi aku menemukan tabung pasta gigi yang dipencet dari tengah. Tutupnya tidak tertutup. Rambut Ayu di wastafel. Noda riasan di handuk putihku. Aku membersihkan semuanya seperti robot, mengganti spray, membereskan, menghapus setiap jejak bahwa mereka pernah ada di sana. Tapi aku tidak bisa menghapus apa yang aku dengar di malam hari. Kita harus lebih strategis. Seolah-olah aku adalah masalah yang harus dipecahkan. Sebuah rintangan yang harus diatasi. Malam itu, duduk di ruang tamu yang kosong, dengan televisi mati dan hanya suara jam yang menandai detik-detik, sesuatu berubah di dalam diriku. Itu masih kecil. Hanya bisikan. Tapi itu ada. Keraguan. Pertanyaan tidak nyaman yang telah aku hindari selama berbulan-bulan. Kapan aku menjadi seperti ini? Menjadi seseorang yang hanya penting karena apa yang bisa ia berikan? Hari-hari berikutnya terasa aneh. Dimas meneleponku 3 kali minggu itu. 3 kali dalam 7 hari. Lebih dari yang ia telepon selama 2 bulan terakhir. Tapi aku tahu itu bukan karena ia khawatir dengan kesehatanku, atau karena ia merindukanku. Itu karena ia butuh jawaban tentang uang untuk apartemen. Mama sudah memikirkannya? Aku perlu tahu karena pemiliknya mendesak. Tanyanya. Dimas, aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak punya tempat untuk mendapatkan uang sebanyak itu, jawabku. Tapi Mama sudah mencoba mengajukan pinjaman. Ada pilihan, Ma. Aku bantu cari, bujuknya. Pinjaman. Ia ingin aku, seorang wanita 68 tahun dengan pensiun 12 juta rupiah sebulan, mengambil pinjaman untuk membiayai apartemen mewah mereka. Aku tidak akan berutang, nak, kataku. Keheningan di ujung telepon berlangsung lama, tidak nyaman. Baiklah. Aku mengerti. Kurasa kami harus mencari pilihan lain, katanya. Ia menutup telepon tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tanpa mengatakan, aku sayang Mama. Tanpa bertanya kabarku. Ia hanya menutup telepon. Selama 2 minggu aku tidak mendengar kabar darinya. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Seolah-olah aku berhenti ada saat aku berhenti berguna bagi mereka. Aku terus melihat telepon, menunggu. Setiap kali berdering, jantungku berdebar, berpikir itu Dimas. Tapi itu hanya panggilan telemarketing atau pesan dari bank. Kesendirian mulai membebaniku dengan cara yang berbeda. Itu bukan hanya sendirian secara fisik, itu adalah perasaan bahwa aku tidak penting bagi siapapun. Suatu sore, Ibu Rosa mengundangku minum kopi di rumahnya. Aku hampir tidak pernah menerima undangan karena aku selalu berpikir Dimas mungkin muncul atau menelepon. Tapi hari itu, setelah 2 minggu keheningan, aku menerima. Rumahnya berbau kayu manis dan kopi yang baru diseduh. Ia punya foto di mana-mana. Anak-anaknya, cucu-cucunya, perjalanannya.
Semua tersenyum. Mereka terlihat seperti keluarga sungguhan. Sudah berapa lama kamu tidak melihat anakmu, Siti? Tanya Ibu Rosa. 2 minggu. Ia sibuk dengan pekerjaan dan semua itu, jawabku. Ibu Rosa mengangguk sambil menuangkan kopi. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku melihat bibirnya sedikit mengerucut. Anak-anakku datang setiap hari Minggu, kadang-kadang di tengah minggu juga. Mereka meneleponku setiap hari, meskipun hanya 5 menit. Aku tahu aku beruntung, katanya. Aku merasakan tusukan iri, rasa sakit, rasa malu juga. Dimas sangat pekerja keras. Ia punya banyak tanggung jawab, belaku. Tentu saja. Tapi telepon tidak butuh waktu lama, kan? Tanyanya. Aku menyeruput kopi agar tidak perlu menjawab. Ibu Rosa menyadarinya. Siti, maaf kalau aku ikut campur. Tapi aku sudah melihatmu selama beberapa bulan ini, dan aku khawatir, selalu menunggu, selalu tersedia. Dan ia hanya muncul ketika ia butuh sesuatu. Tidak begitu, kan? Tanyanya. Kapan terakhir kali ia datang hanya untuk mengunjungimu? Tanpa meminta uang, tanpa menginap karena ada masalah, tanpa butuh sesuatu. Hanya untuk bersamamu, tanyanya. Aku tidak bisa menjawab, karena aku tidak ingat. Aku benar-benar tidak ingat kapan terakhir kali. Anak-anak punya kehidupan mereka. Itu normal, kataku. Ya, mereka punya kehidupan mereka. Tapi orang baik tidak melupakan dari mana mereka berasal. Mereka tidak menggunakan orang tua mereka seperti mesin ATM, kata Ibu Rosa. Ibu Rosa. Ia tidak menggunakanku. Ia anakku. Aku membantunya karena aku ingin. Belaku lagi. Baiklah, maaf. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu bernilai jauh lebih dari yang ia buat kamu rasakan, katanya. Aku kembali ke rumah dengan kata-katanya bergema di kepalaku. Kamu bernilai jauh lebih dari yang ia buat kamu rasakan. Apakah itu benar? Atau hanya seorang tetangga usil yang tidak mengerti hubungan ibu dan anak? Malam itu Dimas akhirnya menelepon. Ma, bagaimana kabar Mama? Tanyanya. Baik nak. Dan kamu? Tanyaku. Baik-baik. Hei, kami mendapatkan apartemennya. Akhirnya bosku meminjamkan uang yang kurang. Kami pindah akhir pekan depan. Bagus sekali, nak. Aku ikut senang untuk kalian, kataku. Ya, kami sangat gembira. Hei, bisakah Mama bantu kami pindahan? Kami butuh seseorang di apartemen lama untuk menerima perusahaan pindahan sementara kami di apartemen baru sedang menata. Bisakah Mama hari Sabtu? Tanyanya. Tentu. Aku akan ada di sana, jawabku. Sempurna. Aku kirim alamatnya. Mama harus ada di sana pukul 8 pagi. Petugas pindahan tepat waktu. Dan kalian akan ada di sana? Tanyaku. Tidak. Sudah aku katakan. Kami harus berada di apartemen baru. Itu sebabnya kami butuh Mama di tempat lama, jawabnya. Baiklah. Hebat. Terima kasih Ma. Mama yang terbaik, katanya. Ia menutup telepon. Ia bahkan tidak bertanya apakah aku bisa datang pada jam itu. Apakah aku punya cara untuk mencapai sana. Ia hanya berasumsi bahwa aku akan tersedia. Seperti biasa. Hari Sabtu aku bangun pukul 6 pagi. Aku naik 2 bus untuk sampai ke apartemen lama mereka. Udara dingin. Dan lututku sakit karena kelembaban. Aku tiba pukul 7:50. Petugas pindahan tiba tepat pukul 8. Mereka 3 pria besar yang mulai memuat kotak dan perabotan tanpa banyak bicara padaku. Aku berdiri di sana, mengawasi seperti yang Dimas minta, memastikan mereka tidak melupakan apapun. Pukul 11 pagi, apartemen itu kosong. Aku berdiri di tengah ruang tamu tanpa perabotan, melihat bekas di lantai tempat sofa-sofa berada, bingkai yang lebih terang di dinding tempat mereka menggantungkan lukisan. Aku mengirim pesan kepada Dimas. Pindahan sudah selesai. Semuanya sudah siap. Ia butuh 2 jam untuk menjawab. Oke, terima kasih. Titipkan kunci pada penjaga pintu. Itu saja. Tidak ada. Bagaimana kabar Mama? Tidak ada. Mama mau datang melihat apartemen baru? Tidak ada. Mama punya cara untuk pulang. Tidak ada apa-apa. Aku menitipkan kunci pada penjaga pintu dan pergi. Aku naik 2 bus kembali. Aku sampai di rumah pukul 3 sore,
Kelelahan, dengan lutut bengkak dan sakit kepala parah. Aku membuat teh dan duduk di sofaku. Aku melihat teleponku. Tidak ada pesan lagi. Tidak ada telepon. Saat itu, dalam keheningan total rumahku yang kosong, sesuatu di dalam diriku akhirnya hancur. Itu tidak dramatis. Tidak ada air mata. Hanya kejernihan dingin yang menembusku seperti kilat. Aku bukan ibu mereka. Aku adalah pembantu mereka. Bank pribadi mereka. Sumber daya darurat mereka. Tapi aku bukan ibu mereka. Karena para ibu pantas mendapatkan cinta. Dan apa yang aku terima bukanlah cinta. 2 minggu kemudian, aku menerima undangan melalui pesan. Yah, itu bukan undangan tepatnya. Itu lebih seperti pengumuman. Ma, tanggal 15 Oktober adalah ulang tahun Ayu. Kami akan merayakannya di restoran Martinus, pukul 8 malam. Konfirmasi jika Mama bisa datang. Restoran Martinus. Salah satu yang paling mahal di kota. Tempat di mana makan malam dapat dengan mudah berharga Rp750.000 per orang. Dan mengenal Ayu, itu tidak akan menjadi makan malam sederhana. Aku mengonfirmasi bahwa aku akan datang. Bukan karena aku mau, tapi karena aku masih punya harapan bodoh bahwa mungkin, dalam perayaan keluarga, aku bisa mendapatkan kembali sebagian dari hubungan yang kurasakan hilang dengan anakku. Hari-hari menjelang ulang tahun itu aneh. Dimas tidak meneleponku sama sekali, tapi Ayu menelepon. 3 kali. Siti, kamu sudah beli hadiahku? Tanyanya. Pertanyaan itu mengejutkanku. Aku bahkan belum memikirkannya. Belum, jawabku. Siti, ada sesuatu yang spesifik kamu mau? Tanyaku. Yah, aku punya daftar keinginan di toko serba ada. Aku bisa kirimkan tautannya. Ada barang dengan berbagai harga. Tapi jelas yang paling aku suka adalah yang harganya antara 3 juta rupiah dan 4,5 juta rupiah, katanya. 4,5 juta rupiah untuk hadiah untuk menantuku. Yang bahkan tidak memperlakukanku dengan hormat, yang hampir tidak berbicara denganku, yang memanggilku dengan namaku seolah kami teman padahal jelas kami bukan. Aku akan lihat apa yang bisa aku lakukan, kataku. Sempurna. Dan satu hal lagi. Kita akan ada sekitar 20 orang di makan malam. Dimas dan aku akan membayar bagian kami, jelas. Tapi akan menyenangkan jika kamu sebagai mertua juga menanggung sebagian. Aku tidak tahu, mungkin minumannya atau makanan penutup. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Ia tidak bertanya apakah aku bisa. Ia bilang akan menyenangkan, seolah-olah itu kewajibanku. Seolah-olah aku punya kewajiban untuk mendanai pesta ulang tahunnya dengan 20 tamu yang bahkan tidak aku kenal. Ayu, aku tidak yakin apakah aku bisa menanggung tambahan. Bulan ini sulit, kataku. Aduh, Siti, ini ulang tahunku. Aku hanya berumur 30 sekali. Apakah kamu benar-benar tidak bisa berusaha? Tanyanya. Suaranya memiliki nada itu. Nada yang telah aku pelajari untuk aku kenali. Setengah keluhan. Setengah manipulasi. Nada yang ia gunakan untuk membuatku merasa seperti orang jahat dalam cerita. Aku akan lihat apa yang bisa aku lakukan, kataku. Aku tahu kamu akan melakukannya. Kamu adalah mertua terbaik di dunia, katanya. Ia menutup telepon sebelum aku bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku tetap duduk di sana, dengan telepon di tangan, merasakan amarah mulai tumbuh di dalam diriku. Amarah yang sunyi, terpendam. Tapi nyata, hari-hari menjelang ulang tahun Ayu, aku habiskan dalam semacam kabut. Aku tahu aku harus membeli hadiah. Aku tahu aku mungkin akan berakhir membayar sebagian dari makan malam itu. Dan aku tahu bahwa setelah semua itu, aku akan tetap tak terlihat bagi mereka. Aku pergi ke toko serba ada yang Ayu tunjukkan. Aku masuk dengan tas lamaku, sepatuku yang usang, merasa benar-benar tidak pada tempatnya di antara semua orang elegan yang membeli barang-barang mahal. Aku mencari daftar keinginan Ayu di salah satu mesin yang mereka miliki. Ketika aku melihat harganya, aku merasa lantai bergerak di bawah kakiku. Barang termurah berharga Rp2.700.000. Itu adalah satu set handuk. Barang-barang yang benar-benar ia sukai, yang telah ia tandai sebagai favorit, berkisar antara 4,5 juta rupiah hingga 7,5 juta rupiah. Tas tangan desainer, diffuser aroma dari merek Prancis, sepatu Italia.
Aku berdiri di depan layar itu selama 10 menit, merasakan air mata ingin keluar, tetapi menolak untuk menangis di tengah toko itu. Akhirnya aku memilih satu set handuk, Rp2.700.000 yang membuatku hampir tidak punya apa-apa untuk sisa bulan itu. Kasir membungkusnya dalam kertas elegan dengan pita emas. Itu terlihat cantik, mahal. Seolah-olah aku adalah seseorang yang mampu membeli kemewahan itu. Apakah ini hadiah spesial? Tanya kasir. Untuk menantuku. Ini ulang tahunnya, jawabku. Sungguh baik. Pasti ia akan sangat menghargainya, katanya. Aku tersenyum tanpa menjawab, karena aku tahu tidak. Aku tahu Ayu akan membukanya, melihatnya 2 detik, dan mengatakan sesuatu seperti, "Oh, indahnya. Terima kasih." Dan tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Pada hari ulang tahun, aku berdandan sebaik mungkin. Aku mengenakan gaun yang paling tidak lusuh, yang aku simpan untuk acara-acara khusus. Aku memakai sedikit riasan. Aku menata rambutku dengan hati-hati. Aku ingin terlihat pantas. Aku ingin Dimas bangga pada ibunya. Aku tiba di restoran Martinus tepat pukul 8. Itu adalah tempat yang mengesankan. Langit-langit tinggi, lampu kristal, taplak meja putih bersih. Tipe tempat di mana kamu merasa miskin hanya dengan menghirup udaranya. Seorang nyonya rumah menyambutku dengan senyum profesional. "Anda punya reservasi?" tanyanya. "Aku datang dengan kelompok Ayu, yang berulang tahun," jawabku. "Ah, ya? Mari ikut aku," katanya. Ia membawaku ke belakang restoran, di mana ada meja panjang yang sudah penuh dengan orang. Aku langsung mengenali Dimas. Ia tertawa dengan sekelompok pria, dengan segelas anggur di tangan. Ia mengenakan kemeja baru yang belum pernah aku lihat. Ia terlihat bahagia, santai. Ayu berada di ujung lain, dikelilingi oleh wanita-wanita elegan dengan gaun mahal dan perhiasan berkilauan. Ia mengenakan gaun merah ketat yang mungkin harganya lebih dari 2 bulan uang pensiunku. Riasannya sempurna. Rambutnya ditata bergelombang lembut yang jatuh di bahunya. Aku berdiri di samping meja, menunggu seseorang memperhatikanku. Beberapa detik berlalu. Mungkin 1 menit. Tidak ada yang melihatku. Akhirnya, Dimas mengangkat pandangannya. "Ah, Mama datang. Duduklah di mana Mama menemukan tempat," katanya. Ia tidak berdiri. Ia tidak datang menyapaku. Ia tidak memperkenalkanku kepada teman-temannya. Ia hanya menunjuk samar-samar ke arah meja dan kembali ke percakapannya. Aku menemukan kursi kosong hampir di ujung meja, jauh dari Dimas dan jauh dari Ayu. Aku duduk di antara 2 pasangan muda yang tidak aku kenal. Mereka berbicara satu sama lain, menertawakan sesuatu yang tidak aku mengerti. "Halo," kataku. Mereka membalas halo tanpa benar-benar melihatku, dan melanjutkan percakapan mereka. Aku tetap duduk di sana, dengan hadiahku di pangkuan, merasa benar-benar tidak terlihat. Seorang pelayan mendekat dengan daftar anggur. "Mau pesan minum?" tanyanya. "Air saya." "Terima kasih," jawabku. "Yakin? Kami punya pilihan anggur yang luar biasa," tanyanya. "Air saya, tolong," kataku. Aku tidak akan menghabiskan uang untuk anggur, ketika aku tahu aku mungkin harus berkontribusi untuk membayar tagihan ini. Makan malam dimulai. Mereka membawa makanan pembuka yang tidak aku pesan, tetapi muncul di depanku juga. Udang dibungkus bacon, bruschetta dengan jamur, porsi kecil salmon asap. Semuanya terlihat lezat, tapi aku hampir tidak bisa makan. Perutku tertutup. Di sekitarku, semua orang tertawa dan mengobrol. Mereka bersulang, mereka bercerita. Aku berada di tengah 20 orang, dan aku merasa lebih sendirian daripada di rumahku yang kosong. Pada suatu saat, Ayu berdiri dan meminta perhatian. Aku ingin berterima kasih kepada semua orang karena telah datang merayakan bersamaku. Tahun ini luar biasa. Aku punya suami yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa, dan kehidupan yang tidak akan aku tukar dengan apapun. Mari bersulang untuk kehidupan, untuk cinta, dan untuk banyak tahun kebahagiaan lagi, katanya. Semua orang mengangkat gelas mereka. Aku mengangkat gelas airku. Tidak ada yang menyadarinya. Dimas juga berdiri. "Untuk istriku yang cantik, wanita paling istimewa di dunia. Aku cinta kamu," katanya.
Mereka berciuman. Semua orang bertepuk tangan. Aku juga bertepuk tangan, meskipun tanganku terasa berat. Mereka membawa hidangan utama. Aku memesan yang paling ekonomis di menu, ayam yang harganya tetap Rp525.000. Yang lain memesan potongan daging yang harganya Rp900.000, Rp1.050.000. Lobster. Piring yang datang dengan nama Prancis yang bahkan tidak bisa aku ucapkan. Aku makan perlahan, mencoba agar piringku bertahan lama, agar aku punya sesuatu untuk dilakukan dengan tanganku sementara yang lain mengobrol di antara mereka sendiri. Wanita di sampingku bercerita kepada suaminya tentang perjalanan yang mereka rencanakan ke Eropa. Pria di sisi lain berbicara tentang investasi di pasar saham. Aku tidak punya apa-apa untuk disumbangkan ke percakapan itu. Tidak ada kesamaan dengan orang-orang itu. Aku tidak bepergian. Aku tidak berinvestasi. Aku hanya bertahan hidup dari bulan ke bulan dengan pensiunku. Setelah hidangan utama datang makanan penutup, menara profiteroles dengan saus koklat untuk seluruh meja, dan kemudian kuenya. Kue besar 3 tingkat dihiasi dengan bunga emas yang bisa dimakan. Mungkin harganya lebih dari 3 juta rupiah hanya kuenya. Kami menyanyikan selamat ulang tahun. Ayu meniup lilin, lebih banyak tepuk tangan, lebih banyak bersulang. Kemudian tiba saatnya hadiah. Satu persatu, para tamu memberikan kotak mereka dibungkus dalam kertas elegan. Ia membukanya dengan antusias, memamerkan setiap hadiah. Parfum Prancis, dompet desainer, anting emas, sertifikat untuk spa. Setiap hadiah lebih mahal dari yang sebelumnya. Ketika tiba giliranku, aku mengulurkan kotakku dengan pita emas. Selamat ulang tahun, Ayu, kataku. Terima kasih, Siti, jawabnya. Ia membuka hadiah dengan cepat, melihat handuk itu, bahkan tidak mengeluarkannya sepenuhnya dari kotak. Ah, indahnya. Terima kasih, katanya. Dan selesai. Ia meletakkan kotak itu di samping dan beralih ke hadiah berikutnya. Rp2.700.000 dibuang dalam 2 detik. Aku merasakan sesuatu yang panas naik di tenggorokanku. Itu bukan tangisan. Itu adalah amarah. Amarah yang telah menumpuk selama berbulan-bulan, dan sekarang mengancam akan meledak. Ketika ia selesai membuka semua hadiah, pelayan membawa tagihan. Ia meletakkannya di tengah meja. Tidak ada yang menyentuhnya sejenak. Semua orang masih mengobrol, menyeruput tegukan terakhir dari gelas mereka, menghabiskan kopi mereka. Kemudian Dimas mengambilnya. Aku melihat matanya sedikit melebar saat melihat totalnya. Ia berbalik untuk mengatakan sesuatu kepada Ayu dengan suara rendah. Ia mengangguk. Kemudian ia melihat ke arahku. "Ma, bisakah Mama datang sebentar?" tanyanya. Aku berdiri dan berjalan ke arah mereka. Kakiku sedikit gemetar. Lihat, tagihannya sedikit lebih tinggi dari yang kami duga. Totalnya sekitar Rp6.750.000. Kami akan menaruh 4,5 juta rupiah. Bisakah Mama menanggung sisanya? Kau tahu, sebagai kontribusi Mama untuk ulang tahun Ayu, katanya. Rp2.250.000. Hampir 1 bulan makan untukku. Lebih dari 2 kali tagihan listrikku. Setengah dari uang pensiunku sebulan. Dimas, aku tidak punya uang tunai sebanyak itu denganku, kataku. Mama punya kartu kredit? Tanyanya. Ya, tapi sempurna. Gunakan kartu itu. Nanti kami akan urus, katanya. Nanti kami akan urus. Frasa yang berarti aku tidak akan pernah mengembalikannya padamu. Aku tidak yakin apakah aku bisa, kataku. Untuk pertama kalinya sepanjang malam, Ayu menatapku langsung. Ada sesuatu yang dingin di matanya. Sesuatu yang penuh perhitungan. Siti, ini ulang tahunku. Apakah kamu benar-benar akan merusak malamku karena uang? Tanyanya. Semua orang di meja mulai menyadari ada sesuatu yang terjadi. Percakapan mulai mereda. Orang-orang menatap kami. Aku tidak mencoba merusak apa-apa. Hanya saja itu banyak uang dan aku. Ma, tolong. Jangan membuat keributan. Suara Dimas terdengar tegang. Malu, seolah-olah aku yang melakukan sesuatu yang salah. Aku menatap anakku. Aku melihat di matanya tatapan permohonan bercampur dengan kejengkelan. Aku melihat Ayu dengan gaun merah mahalnya, dengan riasan sempurnanya,
menunggu aku menyelesaikan masalah mereka. Aku melihat semua orang itu menatap kami, menghakimi kami. Dan sesuatu di dalam diriku akhirnya runtuh. Aku ke kamar kecil, kataku. Aku mengambil tas tanganku dan berjalan menuju kamar kecil dengan langkah tegas. Aku mendengar suara Dimas di belakangku. Ma, tunggu. Tapi aku tidak berhenti. Aku sampai di lorong tempat kamar kecil berada. Ada pintu darurat di sampingnya. Dan di samping pintu itu, pintu yang menuju ke tempat parkir. Aku tidak berpikir dua kali. Aku mendorong pintu dan keluar ke tempat parkir. Udara dingin malah menerpa wajahku. Tanganku gemetar saat aku mencari teleponku. Aku memanggil taksi. Operator mengatakan akan tiba dalam 5 menit. 5 menit yang terasa seperti keabadian. Aku berdiri di kegelapan tempat parkir, bersembunyi di balik mobil, menunggu. Jantungku berdetak sangat kencang sehingga aku bisa mendengarnya di telingaku. Setiap detik aku berharap mendengar suara Dimas memanggilku. Aku berharap ia keluar mencariku. Tapi tidak ada yang keluar. Taksi tiba. Aku masuk dengan cepat dan memberikan alamatku. Saat kami menjauh dari restoran, aku melihat ke belakang melalui jendela. Lampu Martinus bersinar di kejauhan. Di dalam, mereka semua merayakan, makan, tertawa. Dan aku baru saja meninggalkan mereka dengan tagihan Rp6.750.000 tanpa dibayar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak merasa bersalah. Aku merasakan sesuatu yang mirip dengan kebebasan. Aku sampai di rumah. Aku membayar taksi dengan uang terakhir yang aku miliki di dompetku. Aku masuk dan mengunci pintu. Semua lampu mati. Rumah itu dingin dan sunyi. Tetapi alih-alih pergi ke kamarku untuk menangis seperti yang telah aku lakukan berkali-kali, aku berjalan langsung ke lemariku. Aku mengeluarkan 3 koper yang aku simpan. Aku meletakkannya di atas tempat tidurku. Dan aku mulai berkemas. Itu bukan keputusan emosional. Itu praktis, dingin, penuh perhitungan. Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Saat aku melipat pakaianku dan memasukkannya ke dalam koper, teleponku mulai berdering. Itu Dimas. Aku tidak menjawab. Ia menelepon lagi. Aku tidak menjawab. Kemudian pesan-pesan datang. Ma, Mama di mana? Kenapa Mama pergi begitu saja? Ini sangat memalukan. Semua orang bertanya tentang Mama. Mama harus kembali sekarang juga. Aku mematikan suara telepon dan terus berkemas. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen pentingku, pasportku, dokumen bankku, sertifikat kepemilikan rumah. Aku meletakkannya di map koklat yang aku taruh di atas meja tengah ruang tamu. Kemudian aku pergi ke brankas kecilku, yang aku sembunyikan di bagian belakang lemari. Di dalamnya aku menyimpan uang yang telah aku tabung secara rahasia selama setahun terakhir. Itu tidak banyak. 18 juta rupiah yang aku simpan sedikit demi sedikit. 300 ribu rupiah di sini, 450 ribu rupiah di sana. Menyangkal diriku sendiri akan banyak hal agar aku punya sedikit keamanan. Uang itu adalah jalan keluar bagiku. Dan malam ini, aku akhirnya akan menggunakannya. Aku menghitung uang kertas. Aku memasukkannya ke dalam dompetku. Aku menutup brankas. Aku melihat jam. Sudah pukul 10:30 malam. Aku memperkirakan Dimas dan Ayu akan menghabiskan setidaknya 2 jam lagi di restoran. Pertama mereka harus menyelesaikan masalah tagihan. Mereka mungkin harus menelepon teman, meminjam dengan kartu kredit, mungkin bahkan mencuci piring. Bayangan itu membuatku tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Setelah itu mereka akan datang mencariku. Marah, dipermalukan, siap meneriakiku, membuatku merasa bersalah, menuntutku untuk membereskan kekacauan itu. Tapi kali ini aku akan siap. Aku selesai berkemas. 3 koper dengan yang penting, pakaian, sepatu, beberapa foto lama ketika Dimas masih kecil dan masih benar-benar menyayangiku, obat-obatanku, dokumen-dokumenku. Aku mengganti gaun pesta dengan pakaian yang nyaman. Celana katun, blus sederhana, sepatu datar. Aku menghapus riasanku. Aku mengurai rambutku. Kemudian aku duduk di sofa favoritku, dengan koper-koper di sampingku dan map dokumen di atas meja. Aku mematikan semua lampu kecuali lampu kecil di sudut. Dan aku menunggu. Telepon terus berdering. Lebih banyak panggilan. Lebih banyak pesan. Sekarang Ayu juga menulis.
Siti, ini tidak termaafkan. Kamu membuat kami malu di depan semua orang. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada kami? Aku membaca setiap pesan dengan ketenangan yang aneh. Itu tidak lagi mempengaruhiku. Seolah-olah aku sedang membaca pesan yang ditujukan kepada orang lain. Kepada Siti yang lama yang membiarkan dirinya dimanipulasi. Tapi Siti itu sudah tidak ada lagi. Pukul 12:30 malam aku mendengar mobil parkir di depan rumahku. Langkah kaki cepat. Marah. Kunci diputar di kunci pintu. Dimas masih punya salinan kunciku. Pintu terbuka dengan keras. Ma? Mama di mana? Suara Dimas terdengar tegang, marah. Ayu masuk di belakangnya. Aku bisa mendengar tumitnya beradu dengan lantai kayu. Mereka tidak langsung menyalakan lampu. Mereka menkariku dalam kegelapan. Aku mendengar Dimas berjalan menuju kamarku. Ma? Jawab. Kemudian langkah kakinya kembali ke ruang tamu. Tangannya mencari sakelar lampu utama. Ia menyalakannya. Dan di sana mereka melihatku. Duduk dengan tenang di sofaku. Dengan koper-koper di samping. Dengan dokumen-dokumen di atas meja. Menatap mereka dengan ketenangan yang belum pernah mereka lihat dariku. Dimas terdiam. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar selama beberapa detik. Kemudian ia berteriak. Bukan kata-kata pada awalnya. Hanya teriakan keputusasaan murni. Seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Apa? Apa ini? Suaranya gemetar. Ia melihat koper-koper. Dokumen-dokumen? Ekspresi tenangkanku. Ayu melangkah maju. Riasannya luntur. Noda maskara di bawah matanya. Gaun merahnya sekarang terlihat kusut. Ia telah kehilangan semua keanggunannya. Kamu tahu betapa malunya kami? Kamu tahu apa yang harus kami lakukan untuk membayar tagihan itu? Tanyanya. Aku menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Hanya menatapnya. Kami harus meminjam dari teman-temanku. Dari teman-temanku, Siti. Kami terlihat seperti orang miskin di depan semua orang. Dan itu semua karena kamu. Karena kamu memutuskan untuk membuat ulah dan kabur seperti anak manja, katanya. Dimas melangkah ke arahku. Ma, ini sudah keterlaluan. Aku tahu kadang-kadang kami meminta bantuan Mama dan aku tahu kami tidak selalu mengembalikannya dengan cepat, tapi itu tidak memberi Mama hak untuk meninggalkan kami seperti ini. Untuk mempermalukan kami. Ada apa dengan Mama? Apa semua ini? Ia menunjuk koper-koper. Aku akhirnya membuka mulutku. Suaraku keluar dengan tenang, dingin, tegas. Aku pergi. Apa maksud Mama pergi? Kemana? Tanyanya. Jauh. Untuk memulai kembali. Untuk menjalani sisa hidupku dengan martabat. Jawabku. Dimas tertawa. Tawa gugup, tidak percaya. Martabat? Ma? Jangan konyol. Mama tidak punya tempat tujuan. Mama tidak punya uang. Apa yang akan Mama lakukan? Tinggal di jalanan, tanyanya. Aku punya uang. Aku punya tabungan yang kalian tidak tahu. Dan aku punya rencana, kataku. Rencana? Tapi Mama tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Mama selalu bergantung pada kami, katanya. Frasa itu memukulku seperti tamparan. Mama selalu bergantung pada kami, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Merekalah yang bergantung padaku. Pada uangku. Pada ketersediaanku. Pada ketidakmampuanku untuk mengatakan tidak. Aku tidak pernah bergantung pada kalian. Dimas. Kalianlah yang bergantung padaku. Pada pensiunku, pada tabunganku, pada rumahku, pada waktuku. Selama 2 tahun aku telah menjadi bank pribadi kalian dan pembantu gratis kalian. Dan tidak pernah, tidak sekalipun, kalian menunjukkan rasa terima kasih yang tulus, kataku. Ayu mendengus. Ayolah, kami meminta bantuan seperti keluarga normal manapun. Itu bukan masalah besar, katanya. Bukan masalah besar. Lebih dari 150 juta rupiah dalam 2 tahun, Ayu. 150 juta rupiah yang tidak pernah kalian kembalikan padaku. Yang keluar dari pensiunku 12 juta rupiah sebulan. Sementara kalian pergi berlibur ke Pulau Bali, membeli pakaian mahal, dan pindah ke apartemen mewah. Dimas mengusap rambutnya. Ia mulai mengerti bahwa percakapan ini tidak akan berakhir seperti yang lain, bahwa ia tidak akan bisa memanipulasiku dengan rasa bersalah. Ma, jika Mama butuh uangnya kembali, Mama hanya perlu bilang,
Tidak perlu semua drama ini, katanya. Aku sudah bilang berkali-kali, dan Mama selalu dibuat merasa seperti orang jahat. Seperti ibu egois yang menagih anaknya sendiri, kataku, karena begitulah Mama terlihat sekarang. Seperti orang pendendam yang mencatat segalanya, katanya. Aku tidak mencatat uangnya, Dimas. Aku mencatat kurangnya rasa hormat, penghinaan. Momen-momen di mana kalian membutuhkan aku hanya ketika itu nyaman bagi kalian. Aku mencatat setiap kali kamu lupa meneleponku. Setiap kunjungan yang kamu batalkan. Setiap kali kamu membuatku merasa tidak terlihat. Keheningan yang terjadi berikutnya terasa pekat, berat. Ayu yang pertama memecahkannya. Ini tidak masuk akal. Siti, kamu bersikap dramatis, keluarga saling membantu. Itu hal yang normal, katanya. Keluarga saling menghormati. Ayu. Mereka saling menjaga. Mereka saling menghargai. Dan kalian tidak menghormatiku, tidak menjagaku, tidak menghargaiku. Kalian hanya memanfaatkanku, kataku. Dimas menggelengkan kepala. Ini salah Mama. Mama memanjakan kami. Mama selalu mengatakan ya untuk semuanya. Mama tidak pernah menetapkan batasan. Dan sekarang Mama mengeluh karena kami mengambil keuntungan. Tapi Mama mengajarkan kami bahwa kami bisa melakukannya, katanya. Kata-katanya menembusku. Karena ia benar. Aku telah memanjakan mereka. Aku telah membiarkan ini terjadi. Tetapi itu tidak membebaskan mereka dari kekejaman mereka. Kamu benar. Aku membiarkan ini. Dan sekarang aku akan mengakhirinya, kataku. Dimas mendekatiku. Sekarang ada sesuatu yang berbeda di tatapannya. Itu bukan hanya kemarahan. Itu adalah ketakutan. Ma, cukup. Berhenti bicara omong kosong. Mama tidak akan pergi kemana-mana, katanya. Yo, aku pergi. Besok pagi, jawabku. Dan rumah ini, Mama akan membiarkannya terbengkalai, tanyanya. Aku mengambil map dokumen dari meja. Aku membukanya perlahan. Aku mengeluarkan beberapa kertas dan menyodorkannya kepada mereka. Rumah ini bukan milikku lagi, kataku. Dimas mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu baris-baris. Aku melihat wajahnya berubah warna. Dari merah karena marah menjadi putih karena kaget. Mama menjual rumah itu, tanyanya. Aku menjualnya 3 minggu lalu. Senilai 1.800.000.000 rupiah, jawabku. Suara Ayu pecah saat ia berbicara. 1.800.000.000 rupiah. Tapi rumah ini adalah warisan Dimas, katanya. Rumah ini milikku, Ayu. Atas namaku. Aku membayar rumah ini dengan uang asuransi jiwa suamiku ketika ia meninggal. Dimas berumur 10 tahun. Rumah ini telah menjagaku tetap beratap selama 38 tahun. Dan aku memutuskan apa yang harus aku lakukan dengannya, kataku. Dan Mama memutuskan untuk menjualnya kepada orang asing, tanpa berkonsultasi dengan kami, tanya Dimas. Dimas menjatuhkan kertas-kertas itu di meja. Ia menjatuhkan dirinya di sofa, dengan kepala di antara tangan. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Mama melakukan ini, katanya. Aku membayar semua utangku. Tagihan medis yang tertunda. Aku membereskan situasiku dengan bank. Aku menyimpan sebagian untuk hidup, dan sisanya aku sumbangkan, kataku. Sumbangkan? Mama menyumbangkan uang yang seharusnya milik anak Mama, tanya Dimas. Aku menyumbangkan 750 juta rupiah ke tempat penampungan untuk wanita lanjut usia korban pelecehan keluarga. Karena itulah aku, Dimas. Korban pelecehan, bukan dengan pukulan, bukan dengan teriakan. Tetapi dengan manipulasi, dengan eksploitasi, dengan pengabaian emosional yang disamarkan sebagai cinta anak, kataku. Ayu tertawa. Tawa histeris, tidak percaya. Pelecehan? Kamu mendengarkan dirimu sendiri? Kami meminta bantuan sesekali, dan sekarang ternyata kami adalah pelaku pelecehan. Kamu mengigau, katanya. Aku bangkit dari sofa. Kakiku tidak lagi gemetar. Aku merasa kuat. Yakin. Ayu, sejak kamu menikah dengan anakku 3 tahun lalu, kamu telah memperlakukanku seperti seorang pembantu. Kamu tidak pernah memanggilku mertua. Selalu Siti, seolah-olah kami teman. Tetapi kamu tidak pernah memperlakukanku dengan rasa hormat yang dibutuhkan persahabatan.
Kamu memberiku perintah. Kamu menuntut hal-hal dariku. Kamu meneleponku hanya ketika kamu butuh sesuatu. Dan ketika aku tidak bisa memberimu apa yang kamu inginkan, kamu membuatku merasa seolah-olah aku orang jahat, kataku. Itu tidak benar, belanya. Tidak? Kapan terakhir kali kamu bertanya bagaimana kabarku? Kapan terakhir kali kamu mengundangku ke suatu acara tanpa mengharapkan aku yang membayar? Kapan terakhir kali kamu membuatku merasa bahwa aku penting bagi seseorang? Tanyaku. Keheningan kembali. Tapi kali ini berbeda. Itu adalah keheningan yang tidak nyaman, penuh rasa bersalah. Dimas akhirnya mengangkat kepalanya. Ma, jika Mama merasa seperti itu, Mama seharusnya bicara dengan kami. Bukan melakukan semua ini secara diam-diam, katanya. Aku mencoba bicara. Berkali-kali, tetapi setiap kali aku menyebutkan bahwa aku perlu uangku kembali, kalian membuatku merasa egois. Setiap kali aku bilang aku tidak bisa membantu, kamu memanipulasiku dengan rasa bersalah. Kalian tidak membiarkanku bicara, Dimas. Kalian membungkamku berulang kali, kataku. Ayu melipat tangan. Baiklah, lalu apa? Apakah kamu berharap kami memohon kamu untuk tinggal, agar kami meminta maaf? Tanyanya. Aku tidak berharap apa-apa. Aku tidak lagi berharap apa-apa dari kalian. Malam ini aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Untuk menutup bab ini, dan untuk meminta kalian mengembalikan kunci rumahku, kataku. Dimas mengeluarkan gantungan kunci dari sakunya. Ia melihat kunci-kunci itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang berharga. Kemudian ia melemparkannya ke atas meja dengan marah. Ambil kunci sialanmu, katanya. Aku mengambilnya dan menyimpannya di tas tanganku. Pemilik baru akan mengambil alih rumah tanggal 1 November. Kalian punya 2 minggu untuk mengeluarkan barang apapun yang kalian tinggalkan di sini. Setelah itu bukan lagi tanggung jawabku, kataku. Mama mau pergi kemana? Tanyanya. Itu bukan lagi masalah kalian, jawabku. Ayu melangkah ke arahku. Ada sesuatu yang mengancam dalam sikapnya. Kamu tahu ini adalah kesalahan, kan? Kamu akan sendirian, sepenuhnya sendirian. Tanpa keluarga, tanpa siapapun yang merawatmu ketika kamu sakit atau ketika kamu tidak bisa mengurus dirimu sendiri lagi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya. Aku menatapnya langsung ke mata. Aku lebih memilih sendirian dan damai daripada ditemani dan sengsara. Dan jika tiba hari aku tidak bisa mengurus diriku sendiri, ada institusi, ada tempat di mana orang tua menerima perawatan yang bermartabat tanpa harus membayar dengan martabat mereka. Tempat di mana kamu tidak dibuat merasa seperti beban, kataku. Dimas berdiri dari sofa dengan tiba-tiba. Mama egois, seorang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kami memberikan tahun-tahun hidup kami. Kami menyertakan Mama dalam perayaan kami. Kami membuat Mama merasa menjadi bagian dari keluarga. Dan beginilah Mama membalas kami, katanya. Kalian membuatku merasa menjadi bagian dari keluarga? Dimas. Malam ini aku duduk di meja itu dikelilingi 20 orang, dan aku merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Tidak ada yang bicara padaku. Tidak ada yang bertanya apa-apa padaku. Aku hanyalah dompet yang harus muncul pada akhirnya untuk membayar tagihan. Itu bukan keluarga, itu eksploitasi, kataku. Cukup. Aku tidak mau mendengar keluhan korban Mama lagi. Suara Dimas dingin sekarang. Semua jejak permohonan telah hilang. Hanya tersisa penghinaan. Kalau begitu pergilah. Keluar dari rumahku. Kalian punya 2 minggu untuk mengambil barang-barang kalian. Setelah itu, aku tidak mau melihat kalian lagi, kataku. Tidak mau melihat kami lagi. Semudah itu? Setelah semua yang kami lakukan untuk Mama, tanya Ayu. Apa yang kalian lakukan untukku? Ayu. Sebutkan satu hal saja. Satu hal nyata yang kalian lakukan untukku dalam 2 tahun terakhir. Tantangku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia berdiri di sana, mencari sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dimas menarik lengan Ayu. Ayo kita pergi. Tidak ada gunanya bicara dengannya. Ia sudah gila, katanya. Mereka berjalan menuju pintu, tetapi sebelum keluar, Dimas berbalik untuk terakhir kalinya. Mama akan menyesali ini, Ma. Mama akan merindukan kami. Mama akan membutuhkan kami. Dan ketika itu terjadi, kami tidak akan ada di sana,
katanya. Aku tahu. Dan itu tidak masalah, jawabku. Pintu ditutup dengan bantingan keras yang membuat dinding bergetar. Aku mendengar mobil menyala, ban berdecit di atas aspal. Dan kemudian, keheningan. Aku berdiri di tengah ruang tamuku, menarik napas dalam-dalam. Jantungku berdetak cepat, tapi bukan karena takut. Itu adalah adrenalin murni. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku telah membela martabatku. Aku telah mengatakan tidak. Aku telah menetapkan batasan. Aku duduk kembali di sofaku. Aku melihat koper-koper. Aku melihat dokumen-dokumen. Semuanya sudah siap. Malam itu aku hampir tidak tidur. Bukan karena kecemasan atau penyesalan, tetapi karena kegembiraan. Karena perasaan aneh dan luar biasa telah mendapatkan kembali kendali atas hidupku sendiri. Pukul 6 pagi aku bangun. Aku mandi panjang. Aku berpakaian dengan pakaian yang nyaman. Aku mengambil koper-koperku. Aku memanggil taksi. Sebelum keluar, aku berjalan di sekitar rumah untuk terakhir kalinya. Aku menyentuh dinding dengan tanganku. Aku mengingat tahun-tahun bahagia. Ketika suamiku masih hidup. Ketika Dimas adalah anak kecil yang manis yang memelukku dan memberitahuku bahwa aku adalah ibu terbaik di dunia. Ketika rumah ini penuh dengan tawa dan cinta sejati. Tapi masa-masa itu sudah tidak ada lagi. Dan berpegangan pada ingatannya hanya menyakitiku. Taksi membunyikan klakson di luar. Aku mengambil koper-koperku. Aku menutup pintu. Aku meletakkan kunci di kotak surat untuk agen real estate yang akan datang nanti. Aku naik taksi. Kita mau kemana, Bu? Tanya sopir. Ke terminal bus, jawabku. Dalam perjalanan, teleponku berdering. Itu Dimas. Aku tidak menjawab. Ia menelepon lagi, mengirim pesan. Ma, kita perlu bicara, tolong jawab. Jangan lakukan ini. Aku mematikan telepon. Di terminal aku membeli tiket. Perjalanan 6 jam ke utara, menuju kota pesisir tempat aku dilahirkan. Di mana sepupuku Budi masih tinggal, satu-satunya orang di keluargaku yang tetap berhubungan denganku selama ini tanpa meminta imbalan apapun. Aku telah menulis surat padanya minggu sebelumnya. Aku menceritakan segalanya padanya. Dan ia, tanpa ragu, mengatakan padaku bahwa aku bisa tinggal bersamanya selama aku butuh. Bahwa ia punya kamar yang tersedia. Bahwa suatu kehormatan baginya untuk memilikiku di dekatnya. Aku naik bus. Aku menemukan kursiku di dekat jendela. Aku menyimpan barang bawaanku. Aku duduk. Bus mulai bergerak. Aku melihat kota menjauh melalui jendela. Jalanan yang telah aku lalui selama bertahun-tahun. Bangunan yang aku kenal. Kehidupan yang telah aku bangun dan yang sekarang aku tinggalkan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa sedih. Aku merasa lega. Perjalanan bus itu panjang tetapi tenang. Aku menghabiskan beberapa jam pertama melihat keluar jendela, melihat bagaimana pemandangan kota perlahan berubah menjadi ladang terbuka, lalu pegunungan, akhirnya jalan raya pesisir. Laut muncul di cakrawala seperti garis terang yang mengingatkanku pada masa kecilku. Musim panas yang aku habiskan berlari di pantai. Hari-hari sederhana ketika kebahagiaan tidak membutuhkan biaya apa-apa. Di sampingku bepergian seorang wanita muda dengan bayi. Anak itu menangis sesekali, dan ia mengayunkannya dengan kesabaran tak terbatas. Pada suatu saat ia menatapku dengan permintaan maaf. Maaf jika mengganggu. Ia gelisah karena perjalanan, katanya. Tidak menggangguku sama sekali. Bayimu cantik, jawabku. Ia tersenyum. Senyum yang tulus, hangat. Mau mengunjungi keluarga? Tanyanya. Ya, sepupuku. Sudah bertahun-tahun kami tidak bertemu secara langsung, jawabku. Sungguh baik. Keluarga adalah yang paling penting, bukan? Tanyanya. Aku mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi, karena aku tidak lagi yakin apakah aku percaya pada frasa itu. Keluarga adalah yang paling penting. Tetapi apa yang terjadi ketika keluarga menyakitimu? Ketika keluarga memanfaatkanku? Apakah itu masih yang paling penting atau menjadi rantai yang menyeretmu ke bawah? Kami tiba di terminal pesisir ketika matahari mulai terbenam. Udara berbau berbeda di sini. Berbau garam, berbau laut, berbau kebebasan. Budi menungguku di pintu masuk. Ketika aku melihatnya, sesuatu di dalam diriku hancur.
Aku belum melihat sepupuku selama hampir 5 tahun. Ia menjalani hidupnya di sini. Aku menjalani hidupku di sana. Kami menulis surat sesekali, tetapi selalu ada sesuatu yang mencegah kunjungan, atau lebih tepatnya, selalu ada seseorang. Dimas. Kebutuhannya. Keadaan daruratnya. Caranya mengisi seluruh waktuku dan uangku. Siti, kata Budi. Budi merentangkan tangan, dan aku membiarkan diriku dipeluk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang memelukku tanpa mengharapkan imbalan apapun, hanya karena ia mencintaiku. Hanya karena kami saling peduli. Aku menangis dalam pelukannya. Aku menangis semua yang tidak aku tangisi selama berbulan-bulan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memelukku sampai aku tidak punya air mata lagi. Ayo pulang. Kamu pasti lelah sekali, katanya. Rumahnya kecil tapi nyaman. Letaknya 3 blok dari pantai. Di lingkungan yang tenang di mana para tetangga saling menyapa dan anak-anak bermain di jalan tanpa takut. Ia menunjukkan kamar yang akan menjadi milikku. Kamar itu memiliki tempat tidur sederhana dengan spray bersih, jendela yang menghadap ke kebun belakang, laci tua tapi berfungsi. Tidak banyak, tapi ini milikmu selama kamu butuh, katanya. Ini sempurna, kataku. Dan memang begitu. Itu sederhana, jujur, nyata. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada harapan tersembunyi. Malam itu kami makan malam bersama di dapur kecilnya. Sup sayuran rumahan dengan roti yang baru dibuat, makanan sederhana yang terasa memuaskan. Kamu mau menceritakan semuanya? Tanya Budi. Aku menceritakan padanya. Aku menceritakan setiap detail, setiap penghinaan, setiap pinjaman yang tidak pernah mereka kembalikan, setiap panggilan yang diabaikan, setiap saat aku merasa tidak terlihat. Aku menceritakan tentang ulang tahun Ayu. Tentang bagaimana aku meninggalkan restoran. Tentang kejadian di rumahku pukul 12:20 malam. Budi mendengarkanku tanpa menyela. Ketika aku selesai, ia memegang tanganku di atas meja. Kamu melakukan hal yang benar, katanya. Menurutmu begitu? Kadang-kadang aku berpikir aku terlalu drastis. Bahwa aku seharusnya mencoba bicara dengan mereka sekali lagi, kataku. Siti, dengarkan aku baik-baik. Kamu sudah mencoba bicara, berkali-kali. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka mau penyedia, bukan ibu. Dan kamu pantas diperlakukan dengan hormat dan cinta, bukan sebagai sumber daya yang dieksploitasi sampai habis, katanya. Kata-katanya menghiburku dengan cara yang tidak aku rasakan selama bertahun-tahun. Bagaimana jika aku menyesal? Bagaimana jika dalam beberapa bulan aku merindukan Dimas dan ingin kembali? Tanyaku. Maka kamu akan kembali. Tapi itu akan menjadi keputusanmu. Dibuat dari tempat kekuatan, bukan keputusasaan. Untuk saat ini, kamu perlu menyembuhkan. Kamu perlu mengingat siapa kamu selain menjadi ibu Dimas, jawab Budi. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Tanpa kaget, tanpa kecemasan, tanpa menunggu telepon berdering dengan permintaan baru, keadaan darurat baru, cara baru untuk membuatku merasa dibutuhkan dan bisa dibuang pada saat yang sama. Hari-hari pertama di rumah Budi adalah masa adaptasi. Aku sulit membiasakan diri untuk tidak punya tanggung jawab. Untuk tidak menunggu telepon. Untuk tidak merasakan tekanan konstan di dada. Budi bekerja paruh waktu di toko buku di kota. Ia mengundangku untuk menemaninya suatu hari. Toko buku itu adalah tempat yang menawan, penuh dengan buku-buku lama dan baru, dengan kedai kopi di sudut tempat orang-orang duduk untuk membaca dan mengobrol. Pemiliknya adalah seorang wanita seusiaku bernama Dewi. Rambutnya benar-benar putih diikat menjadi sanggul berantakan dan ia memakai kacamata baca, tergantung di rantai di lehernya. Jadi kamu sepupu Siti yang terkenal itu. Budi sudah bercerita tentangmu, katanya. Semoga hal-hal baik, kataku. Hanya kebenaran, bahwa kamu berani, bahwa kamu membuat keputusan sulit, bahwa kamu memulai kembali, katanya. Aku tidak merasa terlalu berani, jawabku. Keberanian bukanlah tidak punya rasa takut. Itu adalah melakukan apa yang harus kamu lakukan meskipun ada rasa takut, katanya. Ia menawariku kopi. Kami duduk di meja kecil di dekat jendela. Dewi menceritakan kisahnya. Ia juga pernah menikah. Ia punya 2 anak perempuan. Ia mendedikasikan 30 tahun hidupnya untuk merawat mereka, bekerja untuk menghidupi mereka,
mengorbankan mimpinya demi mimpi mereka. Dan ketika suaminya meninggal dan anak-anak perempuannya tumbuh, mereka meninggalkannya. Mereka pindah ke kota lain. Mereka meneleponnya sebulan sekali, jika ada. Mengunjunginya saat Natal jika mereka tidak punya rencana lain. Dan bagaimana kamu mengatasinya? Tanyaku. Aku tidak mengatasinya. Aku menerimanya. Aku menerima bahwa aku memberikan semua yang bisa aku berikan. Bahwa aku melakukan semua yang harus aku lakukan. Dan kurangnya rasa terima kasih mereka tidak mengatakan apa-apa tentang aku. Itu mengatakan segalanya tentang mereka. Kemudian aku membuka toko buku ini. Aku menemukan keluarga baru dalam buku-buku, dalam pelanggan yang menjadi teman, dalam komunitas kecil ini yang menerimaku, katanya. Kamu tidak merindukan mereka? Tanyaku. Setiap hari. Tapi aku tidak lagi membutuhkan mereka. Dan itulah perbedaannya, katanya. Kata-katanya bergema di dalam diriku selama berhari-hari. Aku mulai membantu di toko buku. Awalnya hanya menata buku, membersihkan rak. Kemudian Dewi mengajariku cara menggunakan mesin kasir, cara membuat kopi, cara merekomendasikan buku kepada pelanggan berdasarkan selera mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa berguna dengan cara yang tidak menyakitkan. Aku merasa dihargai. Dewi membayarku gaji kecil. Tidak banyak, hanya 4,5 juta rupiah sebulan. Tapi itu milikku. Diperoleh dengan usahaku, tanpa rasa bersalah, tanpa utang emosional. 3 minggu berlalu. Dimas tidak menelepon lagi setelah beberapa hari pertama. Aku mematikan teleponku hampir sepanjang waktu. Aku hanya menyalakannya 1 jam di malam hari untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang mendesak. Suatu malam, ketika aku menyalakannya, ada 17 pesan baru, semuanya dari Dimas. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Yang pertama penuh amarah. Mama egois. Aku harap Mama senang menghancurkan keluarga Mama sendiri. Ayu benar. Mama adalah orang yang pahit dan dendam. Kemudian nadanya berubah. Ma, aku perlu bicara dengan Mama. Tolong telepon aku. Ini penting. Ma, kami punya masalah. Dan akhirnya, pesan terakhir. Bank menagih kami bunga yang sangat tinggi untuk pinjaman yang harus kami ambil untuk membayar makan malam itu. Kami menunggak pembayaran apartemen baru. Jika kami tidak mendapatkan uang segera, kami akan kehilangan depositnya. Kami butuh bantuan Mama. Aku membaca pesan itu 3 kali. Aku merasakan campuran emosi. Sebagian diriku, bagian tua yang telah menghabiskan puluhan tahun menjadi ibu yang berkorban, ingin meneleponnya, ingin membantu, ingin membereskan masalahnya. Tetapi bagian lain dariku, yang lebih baru, lebih kuat, tahu kebenarannya. Mereka tidak merindukanku. Mereka tidak membutuhkanku. Mereka membutuhkan uangku. Dan jika aku memberi mereka bahkan 1 sen, semuanya akan dimulai lagi, siklus eksploitasi. Dinamika pelecehan yang disamarkan sebagai cinta anak. Aku menghapus pesan-pesan itu. Aku mematikan telepon lagi. Budi melihatku dari dapur. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Ya, aku baik-baik saya, jawabku. Dan itu benar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar baik-baik saja. Hari-hari berubah menjadi minggu. Oktober berakhir. November tiba dengan udara yang lebih sejuk dan bau daun kering. Rumah yang pernah menjadi milikku sudah punya pemilik baru. Dimas dan Ayu pasti sudah mengeluarkan barang-barang mereka. Bagian hidupku itu benar-benar tertutup. Di toko buku aku mulai bertemu orang. Ada kelompok membaca yang bertemu setiap Kamis sore. Wanita seusiaku, beberapa lebih tua, beberapa lebih muda. Semua dengan kisah. Semua dengan bekas luka. Semua mencari hubungan dan pemahaman. Salah satu dari mereka, Dewi, mengundangku berjalan-jalan di pantai suatu pagi. Ia berusia 70 tahun. Ia seorang janda dan tinggal sendirian selama 10 tahun. Kamu tahu apa rahasia untuk bahagia di usia kita, Siti? Tanyanya. Tidak. Apa? Tanyaku. Berhenti berharap orang lain mengisi kekosongan kita. Belajar menjadi utuh oleh diri kita sendiri. Dan membangun keluarga yang dipilih daripada berpegangan pada keluarga biologis yang menyakiti kita, jawabnya. Keluarga yang dipilih, tanyaku. Ya.
Orang-orang yang kita pilih untuk ada dalam hidup kita karena mereka menambah nilai, menghormati kita, menghargai kita. Bukan karena kita berbagi darah, tetapi karena kita berbagi kasih sayang yang nyata, jelasnya. Kami berjalan dalam diam sejenak, mendengarkan ombak menghantam pantai, matahari bersinar di atas air. Ada anak-anak membangun istana pasir, pasangan berjalan bergandengan tangan. Kehidupan sederhana dan indah yang tidak membutuhkan gerakan besar atau uang untuk menjadi bermakna. Menurutmu apakah aku bisa memaafkan anakku suatu hari nanti? Tanyaku. Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu adalah memaafkan bukan berarti melupakan. Itu tidak berarti membiarkannya menyakitimu lagi. Kamu bisa memaafkannya dan tetap menjaga jarak. Kamu bisa mendoakannya dengan baik dan tetap melindungi dirimu dari toksisitasnya, jawab Dewi. Desember tiba dengan dingin yang lembut yang hampir tidak terasa di kota pesisir. Toko buku dihiasi dengan lampu Natal, dan Dewi menyelenggarakan acara khusus akhir tahun. Pembacaan puisi terbuka di mana siapapun bisa berbagi sesuatu. Aku memutuskan untuk berpartisipasi. Aku membaca puisi yang aku tulis di malam-malam tanpa tidurku. Puisi tentang terlahir kembali, tentang belajar menjadi bebas. Ketika aku selesai, penonton kecil bertepuk tangan. Budi meneteskan air mata. Dewi memeluk kue terat. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, kata Dewi. Kata-katanya menemaniku selama berhari-hari. Natal semakin dekat. Itu adalah yang pertama yang akan aku habiskan tanpa Dimas sejak ia lahir. 35 tahun Natal bersama. 35 tahun tradisi. Dan sekarang, tidak ada. Aku berharap merasa sedih. Aku berharap berat kesendirian akan menghancurkanku pada tanggal-tanggal itu. Tapi tidak demikian. Budi, Dewi, Ayu, dan wanita-wanita lain dari kelompok membaca kami mengadakan makan malam Natal bersama. Setiap orang membawa sesuatu. Aku menyiapkan sup ayam spesialku, yang dulu Dimas suka ketika ia masih kecil. Tapi kali ini aku membuatnya untuk diriku sendiri. Untuk keluarga pilihanku yang baru. Malam itu, duduk di meja dikelilingi oleh wanita-wanita yang menghargai aku, yang mendengarkanku, yang benar-benar tertarik pada kabarku. Aku menyadari sesuatu. Inilah keluarga yang selalu aku pantas dapatkan. Tidak sempurna, tidak terhubung oleh darah, tapi nyata. Jujur, penuh rasa hormat timbal balik. Setelah makan malam, ketika semua orang sudah pergi, aku membantu Budi mencuci piring. Kamu merindukan kehidupan lamamu? Tanyanya. Tidak sebanyak yang aku kira. Aku merindukan Dimas yang dulu. Anak kecil yang manis dan penuh kasih. Tapi Dimas itu sudah tidak ada lagi. Pria yang ia jadikan dirinya bukanlah seseorang yang baik bagiku. Sedih ketika kamu menyadari bahwa anak-anakmu tumbuh dan menjadi orang asing. Tapi itu juga membebaskan. Karena kamu akhirnya mengerti bahwa bukan tanggung jawabmu untuk memikul keputusan mereka. Kesalahan mereka. Kehidupan mereka. Jawabku. Tepat sekali, katanya. Malam itu, sebelum tidur, aku menyalakan teleponku untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Ada pesan baru. Banyak. Semuanya dari Dimas. Yang pertama dari pertengahan Desember. Ma, aku tahu Mama marah. Tapi sudah lama berlalu. Tidakkah Mama pikir ini saatnya untuk bicara? Ayu bilang Mama kekanak-kanakan. Aku pikir Mama hanya terluka. Kita bisa membereskan ini. Kami ingin Mama datang menghabiskan Natal bersama kami. Kita bisa memulai kembali. Kemudian datang yang paling baru. Dari hanya 2 hari yang lalu. Ma, keadaan sangat sulit. Kami kehilangan apartemen. Kami tidak bisa membayar. Kami harus kembali ke rumah orang tua Ayu. Ini memalukan. Orang tua Ayu menagih kami sewa. Bisakah Mama percaya itu? Mereka menagih anak mereka sendiri untuk tinggal di rumah mereka. Aku butuh Mama meminjamkan aku sejumlah uang. Hanya untuk keluar dari masalah ini. Aku bersumpah kali ini aku pasti akan mengembalikannya. Pesan terakhir datang dini hari ini. Aku sudah tahu di mana Mama. Budi memposting foto di media sosial dan aku melihat Mama di latar belakang. Mama ada di kota tempat Budi tinggal. Aku akan ke sana. Kita perlu bicara tatap muka. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ia akan datang ke sini. Dimas datang mencariku. Aku segera menelepon Budi. Ia masuk ke kamarku dengan piyama, dengan rambut acak-acakan.
Ada apa? Tanyanya. Dimas tahu di mana aku. Ia bilang ia akan ke sini, jawabku. Budi duduk di tempat tidurku. Dan kamu mau apa? Tanyanya. Aku tidak tahu. Sebagian diriku ingin melihatnya. Ingin percaya bahwa mungkin ia sudah berubah. Bahwa mungkin ia benar-benar menyesal. Jawabku. Dan bagian yang lain? Tanya Budi. Bagian yang lain tahu bahwa ia hanya datang karena ia membutuhkanku. Karena ia punya masalah dan berpikir aku bisa menyelesaikannya. Seperti biasa, jawabku. Kalau begitu kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, kata Budi. Tapi ya anakku, Budi, kataku, aku tahu. Dan ia akan selalu menjadi anakmu. Tapi itu tidak berarti kamu harus membiarkannya masuk setiap kali ia mengetuk pintu. Kamu bisa mencintainya dari jauh. Kamu bisa mendoakannya dengan baik tanpa mengorbankan kedamaianmu, kata Budi. Aku menghabiskan malam tanpa tidur. Berpikir, mengingat, mencoba menyiapkan hatiku untuk apa yang akan datang. Dimas tiba 2 hari kemudian. Itu tanggal 27 Desember, hari yang mendung dengan bau hujan. Aku berada di toko buku ketika Budi meneleponku. Ia ada di sini, di rumahku, bertanya tentangmu. Bagaimana penampilannya? Tanyaku. Lelah. Kurus. Ia bilang ia perlu bicara denganmu segera, jawab Budi. Aku akan ke sana, kataku. Perjalanan dari toko buku ke rumah Budi adalah yang terpanjang dalam hidupku. Setiap langkah terasa berat. Setiap napas sulit. Ketika aku tiba, Dimas sedang duduk di ruang tamu. Ia berdiri segera setelah melihatku. Dan Budi benar. Ia terlihat mengerikan. Ia kehilangan berat badan. Ia punya kantung mata yang dalam. Pakaiannya kusut. Ma. Suaranya pecah saat mengucapkan kata itu. Dimas, kataku. Kami berdiri di sana. Saling menatap. Dua orang asing yang pernah menjadi segalanya bagi satu sama lain. Bisakah kita bicara berdua? Tanyanya. Aku menatap Budi. Ia mengangguk. Aku akan di dapur jika kamu butuh aku, katanya. Dimas dan aku keluar ke kebun belakang. Kami duduk di kursi plastik di bawah pohon jeruk nipis. Ma, aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku menyesal telah memanipulasi Mama. Aku menyesal tidak menghargai Mama. Mama benar tentang segalanya. Aku adalah anak yang buruk, katanya. Kata-katanya terdengar tulus. Tetapi aku telah belajar untuk mendengar di balik kata-kata. Untuk mencari kebenaran di balik permintaan maaf. Kenapa kamu datang, Dimas? Tanyaku. Karena aku merindukan Mama. Karena aku ingin memperbaiki hubungan kita, jawabnya. Hanya karena itu, tanyaku. Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Karena semuanya runtuh, Ma. Kami kehilangan apartemen. Ayu dan aku bertengkar sepanjang waktu. Orang tuanya memperlakukan kami seperti beban. Aku tidak punya orang lain. Mama satu-satunya keluargaku. Katanya. Itu dia. Kebenarannya. Ia tidak datang karena ia merindukanku. Ia datang karena ia membutuhkanku. Dimas, kamu tahu berapa banyak pesan yang kamu kirimkan padaku dalam 3 bulan ini? Tanyaku. Aku tidak tahu. Banyak, kurasa, jawabnya. 47. 47 pesan. Kamu tahu berapa banyak dari pesan itu yang menanyakan kabarku? Tanpa meminta apa-apa? Tanpa butuh sesuatu? Tanyaku. Ia terdiam. Tidak ada, Dimas. Tidak satu pun. Setiap pesan adalah tentang kamu. Masalahmu, kebutuhanmu, uangmu. Kamu tidak pernah bertanya apakah aku baik-baik saja. Apakah aku bahagia? Apakah aku butuh sesuatu? Kataku. Aku minta maaf, katanya. Apakah kamu benar-benar menyesal? Atau kamu hanya menyesal karena kamu kehilangan sumber dayamu? Karena aku pikir itu yang kedua, kataku. Tidak begitu, Ma. Aku sayang Mama. Aku selalu menyayangi Mama, katanya. Cinta bukan hanya kata-kata, Dimas. Cinta adalah tindakan. Itu adalah rasa hormat. Itu adalah timbal balik. Selama 2 tahun aku memberikan semua yang aku punya. Uang, waktu, energi. Dan aku tidak pernah menerima apapun sebagai imbalan kecuali lebih banyak tuntutan, kataku. Aku tahu. Dan aku ingin berubah. Beri aku kesempatan untuk membuktikannya, pintanya. Bagaimana?
Dengan meminjamkanmu lebih banyak uang? Dengan membiarkanmu terus memanfaatkanku sampai aku tidak punya apa-apa lagi? Tanyaku. Tidak. Aku. Aku mendapatkan pekerjaan baru. Dengan gaji yang lebih baik. Aku akan bisa mengembalikan semua yang aku utang pada mama, katanya. Semua? Tanyaku. Dimas, kamu berutang padaku lebih dari 150 juta rupiah, kataku. Aku tahu. Tapi sedikit demi sedikit aku akan membayarnya. Aku bersumpah, katanya. Aku tidak mau uangmu lagi. Aku mau kedamaianku. Dan kamu tidak memberiku kedamaian. Kamu memberiku kecemasan. Kamu memberiku kesedihan. Kamu membuatku merasa bahwa aku hanya berharga karena apa yang bisa aku berikan padamu, kataku. Itu tidak benar, belanya. Tidak? Kalau begitu katakan padaku. Kapan terakhir kali kamu datang menemuiku hanya karena kamu ingin bersamaku? Kapan terakhir kali kamu mengundangku ke suatu acara dan kamu yang membayar? Kapan terakhir kali kamu peduli dengan kesehatanku, dengan mimpiku, dengan kebahagiaanku? Tanyaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kamu tidak bisa, kan? Karena itu tidak pernah terjadi. Aku selalu menjadi pihak yang memberi. Dan kamu selalu menjadi pihak yang menerima, kataku. Air mata mengalir di wajahnya sekarang. Dan mama mau aku berbuat apa? Agar aku meminta maaf berlutut? Agar aku menderita? Agar aku merangkak? Tanyanya. Aku tidak mau semua itu. Aku hanya mau kamu meninggalkanku sendiri. Agar kamu membiarkanku bahagia tanpa rasa bersalah. Agar kamu mengerti bahwa aku punya hak untuk menjalani hidupku tanpa terikat pada kebutuhanmu yang konstan, kataku. Tapi mama ibuku, katanya. Dan kamu anakku. Tetapi itu tidak menjadikan aku milikmu. Itu tidak menjadikan aku solusi untuk setiap masalahmu. Kamu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu bertindak seperti itu, kataku. Ia berdiri dari kursi dengan tiba-tiba. Ia berjalan beberapa langkah, mengusap rambutnya. Ketika ia berbalik, ada sesuatu yang berbeda di tatapannya. Topeng kerentanan telah jatuh. Sekarang hanya tersisa amarah. Jadi ini saja. Mama meninggalkan aku sama seperti mama meninggalkan makan malam itu. Sama seperti mama meninggalkan rumah itu. Sama seperti mama meninggalkan Ayu dan aku, katanya. Aku tidak meninggalkan kalian. Kalian menyingkirkanku jauh sebelumnya. Aku hanya berhenti tersedia untuk dimanfaatkan, jawabku. Tahukah mama? Mama benar. Aku tidak datang ke sini untuk memperbaiki apa-apa. Aku datang karena aku butuh uang. Karena aku pikir aku masih bisa meyakinkan mama. Tapi aku lihat mama sudah menjadi egois dan pahit, katanya. Kata-katanya tidak lagi menyakitiku seperti sebelumnya. Seolah-olah aku telah mengembangkan lapisan pelindung. Pelindung tak terlihat yang terbuat dari harga diri dan kejernihan. Jika menjadi egois berarti menjaga diriku sendiri, maka ya, aku egois. Jika menjadi pahit berarti tidak membiarkan diriku dieksploitasi lagi, maka ya, aku pahit, dan aku damai dengan itu, kataku. Dimas menggelengkan kepala. Tidak percaya. Aku tidak mengenali mama. Mama bukan ibu yang aku besarkan, katanya. Tepat sekali. Aku bukan lagi ibu yang kamu besarkan untuk melayanimu. Sekarang aku adalah wanita yang seharusnya aku selalu menjadi. Seorang wanita dengan martabat, dengan batasan, dengan cinta diri, kataku. Ia berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum mencapai pintu kebun, ia berhenti. Dan bagaimana jika suatu hari aku membutuhkan mama? Jika terjadi sesuatu yang serius padaku, mama juga tidak akan ada di sana, tanyanya. Pertanyaan itu memukul dadaku, karena di sana ada dilema abadi setiap ibu, di mana cinta berakhir dan di mana penghancuran diri dimulai. Jika terjadi sesuatu yang benar-benar serius padamu, sesuatu yang mengancam hidupmu atau keselamatanmu, aku ingin kamu tahu bahwa kamu akan selalu menjadi anakku. Tetapi masalah uangmu bukanlah keadaan darurat hidup atau mati. Itu adalah konsekuensi dari keputusanmu. Dan itu bukan lagi tanggung jawabku, kataku. Kami saling menatap untuk terakhir kalinya. Aku melihat di matanya bahwa ia akhirnya mengerti. Bahwa tidak ada jalan kembali. Bahwa ibu yang ia kenal sudah tidak ada lagi. Selamat tinggal, Ma, katanya. Selamat tinggal, Dimas, jawabku. Aku melihatnya menjauh. Sosoknya menjadi semakin kecil sampai menghilang.
dan kemudian aku membiarkan tangisan yang telah aku tahan keluar. Aku menangis untuk anak yang hilang, untuk hubungan yang tidak pernah seperti yang aku impikan. Untuk tahun-tahun yang aku berikan tanpa menerima, aku menangis untuk segalanya. Budi keluar ke kebun dan memelukku tanpa mengatakan apa-apa. Ia hanya memelukku sementara aku mengosongkan semua rasa sakit yang aku bawa di dalam. Kamu melakukan hal yang benar, katanya. Tidak terasa begitu. Karena ini menyakitkan, kataku. Cinta selalu menyakitkan ketika kamu harus melepaskannya. Tetapi rasa sakit melepaskannya lebih kecil daripada rasa sakit berpegangan pada sesuatu yang menghancurkanmu, katanya. Hari-hari berlalu. Kemudian minggu-minggu. Januari tiba dengan tahun baru yang penuh kemungkinan. Dimas tidak datang mencariku lagi. Ia tidak menelepon. Ia tidak menulis. Dan meskipun sebagian diriku masih mengharapkan beberapa pesan, sebagian yang lebih besar belajar untuk hidup dengan ketidakhadirannya. Pada Februari, Dewi menawariku pekerjaan penuh waktu di toko buku. Aku segera menerima. Dengan gajiku 9 juta rupiah sebulan ditambah pensiunku, aku bisa hidup dengan nyaman. Itu bukan kehidupan mewah, tetapi itu adalah kehidupan yang bermartabat, kehidupanku. Aku pindah ke apartemen kecil 2 blok dari pantai, ruang yang kecil, tapi cukup. Dengan dapur di mana aku menyiapkan makananku, dengan ruang tamu di mana aku membaca di sore hari. Dengan tempat tidur di mana aku tidur nyenyak tanpa kecemasan. Kelompok membaca menjadi rutinitas favoritku. Setiap Kamis kami bertemu untuk membahas buku, tetapi kami berakhir berbicara tentang kehidupan, tentang pengalaman kami, tentang bekas luka kami. Kami semua punya kisah serupa. Anak-anak yang tidak berterima kasih, keluarga yang telah memanfaatkan kami, hubungan yang telah mengosongkan kami. Tetapi kami juga punya harapan. Kami punya kesempatan kedua untuk membangun kehidupan yang memenuhi kami alih-alih mengosongkan kami. Pada Maret, Dewi mengadakan perjalanan ke pegunungan terdekat. Akhir pekan retret untuk kelompok kami. Kami pergi 8 wanita, semua berusia di atas 60. Semua dengan kisah bertahan hidup. Selama akhir pekan itu, duduk di sekitar api unggun di bawah bintang-bintang, kami berbagi kebenaran kami yang paling dalam. Penyesalan kami. Mimpi kami. Ketakutan kami. Ketika tiba giliranku untuk berbicara, aku mengatakan sesuatu yang telah aku simpan di hatiku. Aku menghabiskan 35 tahun merasa bahwa aku tidak cukup, bahwa jika aku memberi lebih, jika aku berkorban lebih, jika aku mencintai lebih, anakku akhirnya akan melihatku, akan menghargaiku, akan mencintaiku seperti aku mencintainya. Tapi kebenarannya adalah, itu tidak pernah aku yang tidak cukup. Ia yang tidak mau melihatku, kataku. Semua wanita mengangguk, beberapa menangis, karena kami semua pernah mengalami beberapa versi dari kisah itu. Dewi berbicara setelah itu. Hal tersulit yang harus aku pelajari adalah kamu tidak bisa memaksa siapapun untuk menghargaimu, bahkan anak-anakmu sendiri. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menghargai dirimu sendiri dan menjauh dari mereka yang tidak melakukannya, katanya. Malam itu aku tidur di bawah bintang-bintang. Terbungkus selimut, dikelilingi oleh wanita-wanita yang mengerti aku. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasaku, aku merasa sepenuhnya bebas. April tiba dengan bunga liar dan hari-hari yang lebih panjang. Suatu sore, saat aku menatap buku di toko buku, bel pintu berdering. Aku mengangkat pandanganku dan terdiam. Itu Dimas. Tapi ia tidak datang sendirian. Ia membawa seorang gadis kecil di tangannya. Seorang gadis kecil berusia mungkin 3 tahun dengan rambut keriting dan mata almarhum suamiku. Ma, suaranya terdengar berbeda. Lebih tenang, lebih rendah hati. Dimas, kataku. Kami berdiri di sana, dengan jarak bermeter-meter di antara kami yang terasa seperti kilometer. Ini Rina, cucu mama, katanya. Jantungku berhenti. Cucu. Sejak kapan? Kapan? Ayu hamil ketika semuanya terjadi. Kami tidak memberitahu mama karena kami pikir mama akan kembali, bahwa semuanya hanya kemarahan sementara. Rina lahir pada Januari, jelasnya. Aku menatap gadis kecil itu. Ia mengamatiku dengan rasa ingin tahu, berpegangan pada tangan ayahnya. Halo, Rina, sapaku. Ia menyembunyikan wajahnya di balik kaki Dimas. Kami tidak datang untuk meminta apa-apa. Hanya,
Aku ingin Mama mengenalnya. Aku pikir Mama punya hak untuk tahu bahwa Mama punya cucu, katanya. Dewi keluar dari ruang belakang. Ia menilai situasinya segera. Siti, mau istirahat sebentar? Tanyanya. Ya, tolong, jawabku. Kami keluar ke teras kecil di belakang toko buku. Dimas mengangkat Rina dan mendudukkannya di bangku. Ia bermain dengan boneka kain. Bagaimana kabar Ayu? Tanyaku. Baik. Kami baik-baik saja. Kami pindah ke apartemen yang lebih kecil tapi bisa dikelola. Aku bekerja 2 pekerjaan. Ia kembali bekerja dari rumah. Tidak mudah tapi kami berhasil, jawabnya. Aku ikut senang, kataku. Ma, aku tidak datang untuk meminta uang. Aku datang untuk mengatakan bahwa Mama benar. Tentang segalanya. Aku adalah anak yang mengerikan. Aku memanfaatkan Mama. Aku tidak menghormati Mama. Aku menganggap Mama remeh. Dan ketika Mama akhirnya pergi, ketika aku akhirnya tanpa jaring pengaman Mama, aku harus menghadapi kesalahanku sendiri. Ketidakbertanggungjawabanku sendiri. Ma, tolong, biarkan aku menyelesaikan. Ketika Rina lahir, ketika aku memeluknya untuk pertama kalinya, aku mengerti sesuatu. Aku mengerti cinta tanpa syarat. Aku mengerti apa yang Mama rasakan untukku. Dan aku mengerti bahwa aku telah menyalahgunakan cinta itu dengan cara yang paling buruk. Air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak berharap Mama memaafkan aku. Aku tidak berharap kita kembali seperti dulu. Aku hanya ingin Mama tahu bahwa aku menyesal. Bahwa aku akhirnya mengerti. Dan semoga suatu hari nanti, ketika Rina besar, aku bisa menjadi ayah baginya seperti yang Mama pantas aku lakukan untuk Mama, katanya. Aku menatap cucuku. Begitu kecil. Begitu polos. Begitu tidak peduli dengan semua rasa sakit yang ada di antara orang dewasa di sekitarnya. Bolehkah aku menggendongnya? Tanyaku. Dimas mengangguk. Ia mengangkat Rina dan menyerahkannya padaku. Gadis kecil itu menatapku dengan mata besar dan ingin tahu itu. Halo sayang. Aku nenekmu Siti, kataku. Nenek? Tanyanya. Ya, nenek, jawabku. Ia tersenyum. Dan sesuatu di dalam diriku meleleh. Tapi itu bukan kelemahan yang sama seperti dulu. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Itu adalah cinta. Ya, tetapi cinta dengan batasan. Cinta dengan perlindungan. Dimas, aku menghargai kamu datang. Aku menghargai permintaan maafmu. Tetapi kamu perlu mengerti sesuatu. Aku bukan lagi wanita yang kamu kenal. Aku tidak akan lagi mengorbankan kedamaianku untuk menjadi bagian dari hidupmu, kataku. Aku mengerti, jawabnya. Jika kamu ingin Rina mengenalku, jika kamu ingin ia punya hubungan dengan neneknya, itu harus dengan persyaratanku, dengan rasa hormat, dengan batasan yang jelas. Tanpa harapan bahwa aku akan menyelesaikan masalahmu atau mendanai hidupmu, kataku. Aku setuju. Aku tidak mau semua itu. Aku hanya mau. Aku mau anakku punya apa yang aku punya ketika aku kecil. Seorang nenek yang penuh kasih. Karena meskipun aku adalah anak yang mengerikan, Mama adalah ibu yang luar biasa. Dan itu aku tahu sekarang, katanya. Kami duduk dalam diam sejenak. Rina bermain dengan kalungku. Dimas menatap kami dengan campuran kesedihan dan harapan. Bisakah kita memulai kembali? Tidak seperti dulu, tetapi sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih sehat, pintanya. Kita bisa mencobanya. Tetapi itu akan membutuhkan waktu. Dan itu akan menuntutmu untuk menunjukkan dengan tindakan, tidak hanya dengan kata-kata, bahwa kamu benar-benar telah berubah, kataku. Aku akan melakukannya. Aku janji, katanya. Jangan janji, lakukan saja, kataku. Dimas pergi 1 jam kemudian. Ia meninggalkan nomor barunya. Ia memberiku alamat apartemennya. Ia memintaku untuk mempertimbangkan mengunjungi mereka suatu hari nanti, ketika aku sudah siap. Malam itu, duduk di balkon kecilku menghadap laut, aku memikirkan semua yang telah terjadi. Tentang wanita yang dulu aku. Tentang wanita yang aku jadikan diriku. Tentang rasa sakit yang harus aku lalui untuk menemukan suaraku sendiri. Apakah aku akan memiliki hubungan lagi dengan Dimas? Aku tidak tahu. Tetapi jika aku melakukannya, itu akan berbeda. Itu akan dengan persyaratanku, dengan batasanku, dengan martabatku utuh.
Karena aku akhirnya mengerti sesuatu yang membutuhkan 68 tahun untuk aku pelajari. Cinta diri bukanlah keegoisan. Melindungi diri bukanlah kekejaman. Dan terkadang, cara paling berani untuk mencintai adalah mengatakan tidak. Hari ini, 6 bulan setelah malam di restoran itu, aku tinggal di apartemen kecilku di tepi laut. Aku bekerja di toko buku yang aku cintai. Aku punya teman yang menghargai aku. Aku punya rutinitas yang memenuhi aku. Aku punya kedamaian. Dimas meneleponku setiap 2 minggu. Percakapan singkat, penuh hormat. Ia mengirimi aku foto Rina. Ia mengundangku ke ulang tahunnya, dan aku datang. Tetapi hanya selama 2 jam. Aku menetapkan batasanku, dan ia menghormatinya. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti kami akan kembali dekat. Tetapi aku tidak lagi membutuhkan itu untuk menjadi bahagia. Aku tidak lagi butuh validasinya untuk merasa bahwa aku berharga. Karena aku akhirnya belajar bahwa cinta paling penting yang bisa kamu berikan adalah cinta yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Dan bahwa tidak pernah, terlambat untuk memulai kembali. Terkadang, di sore hari yang tenang, aku memikirkan wanita yang dulu aku, yang menahan segalanya, yang menelan harga dirinya, yang percaya bahwa mencintai berarti menghancurkan diri sendiri demi orang lain. Dan aku berterima kasih padanya. Aku berterima kasih padanya karena menahan semua yang ia tahan. Karena tanpa rasa sakit itu, aku tidak akan pernah menemukan kekuatan untuk berubah. Tetapi aku juga senang telah melepaskannya. Karena telah menemukan keberanian untuk menjadi diriku yang sekarang. Seorang wanita bebas, bermartabat, utuh. Dan jika ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada siapapun yang melalui apa yang aku lalui, itu adalah ini. Tidak pernah terlambat untuk memilih dirimu sendiri. Tidak pernah terlambat untuk menetapkan batasan. Tidak pernah terlambat untuk mengatakan cukup. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang akan kamu jalani seumur hidupmu adalah dirimu sendiri. Dan kamu pantas memperlakukan dirimu dengan cinta dan rasa hormat yang sama yang telah kamu berikan kepada orang lain. Aku memberikan segalanya. Aku diperlakukan seperti sampah. Tetapi hari itu aku berhenti menelan harga diri. Dan karena itu aku memutuskan semua ikatan. Karena aku terpaksa melindungi diriku sendiri. Dan aku tidak menyesali apapun.